Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama dengan webinar kami. Saya melihat di sini sudah banyak sekali ya yang bergabung. Oke, sebagai informasi untuk seluruh peserta nantinya tidak akan terlihat ya di video. Jadi di video Zoom ini hanya akan ada pembicara yang terlihat. Tapi peserta nanti dapat terus ada tanpa terlihat videonya saja. Seperti itu ya. Oke, sebentar lagi kita akan memulai webinar kita pada saat ini. Mungkin saya sedikit, sebentar saya melihat dulu ya, partisipan ini sudah ada, wah sudah banyak sekali nih, sudah ada sekitar 300 ya, kalau tidak salah ya. Oke. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mulai saja. Jadi saya ucapkan selamat siang untuk seluruh peserta webinar dari Sekolah Nasional Plus Tunas Global. Ini adalah webinar perdana yang kami buat, dan hari ini kita akan membahas mengenai kembali ke sekolah di era COVID-19. Mungkin sudah banyak yang sudah bosan mungkin ya karena di rumah saja sudah beberapa bulan ini, dan isu-isu mengenai new normal juga saat ini sudah semakin hangat dibicarakan. Ini adalah saat yang tepat untuk nanti kita sharing bersama. Oke, di data saya yang masuk, ini bahkan ada peserta yang dari Papua. Apakah sudah bergabung? Halo Papua. Bahkan ada juga yang dari, wah kota-kota lainnya nih, daerah-daerahnya juga ada, bahkan dari luar negeri juga sudah ada ya. Saya harap semuanya sudah bergabung nih, karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Oh ya, oh dari Bali juga sudah masuk sepertinya. Wah, halo semuanya, selamat siang. Oke, sekali lagi saya infokan untuk yang baru masuk dan join bersama dengan Zoom kami, bahwa para peserta Zoom tidak akan terlihat di layar. Yang terlihat di layar hanya pembicara saja. Seperti itu. Baiklah, saya langsung saja mulai ya, bahwa saya informasikan sekali lagi bahwa ini adalah webinar pertama, perdana yang dibuat oleh Sekolah Nasional Plus Tunas Global yang akan mengangkat pembahasan mengenai kembali ke sekolah di era COVID-19. Seperti yang kita ketahui saat ini khususnya di Indonesia sedang menuju tahap new normal, termasuk kembalinya anak-anak secara fisik ke sekolah. Karena itu, pada webinar kali ini kita akan mendengarkan diskusi dan sharing seputar menyambut akan dibukanya sekolah di era new normal ini. Nah, saat ini saya akan menyapa seluruh pembicara. Nanti akan saya panggil satu-satu ya. Oke, baiklah. Mungkin saya ajak dulu untuk seluruh pembicara dapat membuka videonya. Halo para pembicara, ini kita sambut pembicara-pembicara hebat kita. Halo Bu Laras, halo Bapak Taufik. Ada satu lagi Bu Rati. Wah, luar biasa nih. Oke, saya akan perkenalkan sedikit ya para pembicara kita. Karena nih kalau saya jabarkan semua, baik pendidikan, prestasi, dan lain-lainnya, habis jam webinar kita. Karena kita cukup patut berbangga hati dan merasa bangga, karena pembicara-pembicara kita ini sungguh luar biasa. Halo Bu Rati, selamat bergabung. Saya bacakan sedikit ya mengenai para pembicara kita. Saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Ibu Laras Pitayu PhD. Hai Bu Laras. Bu Laras ini saat ini aktif sebagai peneliti postdoctoral bidang Molecular and Cellular Biology di Institut Jacques Paris. Ibu Laras juga meraih gelar Master in Health Biology di tahun 2009 dan 2011 dan meraih gelar PhD in Cellular and Molecular Biology tahun 2011-2015 di University Paris. Maaf kalau salah saya sebut ya, Bu Laras. Dan salah satu prestasi yang didapat di bulan Juni tahun 2013, Bu Laras ini meraih Best Oral Presentation di Annual Seminar of Institut de Génétique at Microbiology, University Paris. Betul ya Bu Laras? Halo Bu Laras, apa kabar? Bagaimana Paris? Ini Bu Laras ini langsung melakukan Zoom dari Paris. Wow, masih pagi ya Bu Laras di sana? Masih pagi ini. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Senang banget bisa bergabung di sini. Kita juga lebih senang lagi. Terima kasih Bu Laras. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan. Nah, ini yang sudah tidak asing sepertinya nih ya. Ada Ibu Rati Zulhaki, SPSI, MPSI. Halo Bu Rati. Halo. Bu Rati ini merupakan founder dari
founder and CEO dari Raki Human Development and Learning Center. Wah, ini sudah banyak sekali ya, berarti juga memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang psychological assessment, clinical supervision, and experience in working with children and adolescents. Nah, Bu Rati ini juga sangat memiliki banyak sekali sertifikat ya, khususnya di Rhythmic Movement Training International, lalu di Brain Gym International, dan Bu Rati ini juga merupakan lulusan dari University of Indonesia Master of Child Clinical Psychology. Maaf Bu Rati kalau ada salah sebut. Halo Bu Rati, apa kabar? Oh baik, apa kabar Miss Ninda? Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Rati. Nah, yang terakhir, wah ini sih sudah tidak diragukan lagi. Halo Bapak Taufikur Rahman, SSMM. Beliau merupakan Kepala Sekolah SDNP Nasional Plus Tunas Global yang sudah berpengalaman selama 20 tahun di dunia pendidikan. Sudah memimpin unit SD sejak tahun 2010 hingga sekarang. Waduh, luar biasa ini. Prestasinya juga tidak kalah luar biasa nih. Bapak Taufik ini merupakan juara kepala sekolah tingkat nasional, lalu mendapatkan penghargaan sebagai guru teladan dari Wali Kota Depok dan Gubernur Jawa Barat. Beliau juga merupakan pegiat literasi di Forum Literasi Depok, dan juga merupakan Ketua Forum Kepala Sekolah SD Swasta di Kecamatan dan Wakil Ketua di tingkat kota. Salah satu yang sudah lagi happening juga ini adalah bukunya yang baru di-launching. Betul, Mr. Taufik? Halo, Bapak Taufik, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Miss Ninda. Oke. Sepertinya para pembicara seluruhnya sudah siap. Jadi saya langsung saja ingatkan kembali bahwa sepanjang presentasi ini atau sepanjang webinar ini berjalan, para peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A di layar ya, pada kolom Q&A dengan format, mohon maaf ini karena harus ada formatnya sedikit supaya nanti gampang menyebutkannya ya. Formatnya ini adalah menuliskan nama, garis miring kota tempat berasal atau negara berasal, silakan, lalu garis miring nama pembicara yang akan ditanya, yang akan diberikan pertanyaan, dan garis miring baru pertanyaannya. Oke, saya ulang lagi ya, untuk format pertanyaan di Q&A, silakan menuliskan nama, garis miring kota atau negara tujuan Bapak, atau lokasi Bapak dan Ibu sekalian, lalu garis miring nama panelis atau nama pembicara, dan garis miring pertanyaan yang akan diberikan. Nanti pada sesi tanya jawab, pertanyaan tersebut akan dibacakan. Dan mohon pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku. Pertanyaan harus sesuai dengan konteks dan tidak mendiskreditkan institusi atau lembaga atau pribadi. Seperti itu. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi ya. Sepanjang kegiatan webinar ini nantinya akan dipimpin langsung oleh Mr. Taufikur Rahman atau Bapak Taufikur Rahman. Untuk itu, saya serahkan seluruh perjalanan webinar ini kepada Bapak Taufikur Rahman. Dipersilakan. Oke, terima kasih Miss Ninda. Selamat siang Ibu Rati dan selamat pagi Ibu Laras dari Paris. Karena di Paris sekarang sekitar jam 8 ya. 8.40 ya. 8.40. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai webinar ini dengan judul Kembali ke Sekolah di Era COVID-19. Perkenalkan, saya Taufik, bertindak sebagai salah satu penyaji dan sekaligus moderator. Kenapa sekaligus moderator? Selain karena praktis, agar sekaligus saya sebagai pelaku di sekolah bisa langsung mengeksersis materi yang akan saya sampaikan nanti kepada dua penyaji lainnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah join. Ada lebih dari 290 peserta pada siang hari ini. Saya yakin yang bergabung dalam webinar ini memiliki atensi yang luar biasa terhadap dunia pendidikan. Dan tentu saja Bapak dan Ibu yang hadir di sini sangat peduli terhadap nasib anak-anak Indonesia yang saat ini berjumlah 68 juta lebih peserta didik di seluruh Indonesia sedang belajar dari rumah dan tidak beraktivitas di sekolah. Tidak bisa dipungkiri, masa pandemi membuat sebagian dari kita berada di situasi cemas
dan bahkan mungkin ada juga yang stres. Tapi kita tahu juga secara psikologis penyebab stres itu adalah menangnya emosi atas logika, di mana kondisi emosi dan logika tidak bertemu. Apa hubungannya dengan webinar ini? Pemateri akan menyajikan data dan ilmu untuk kembali menegakkan logika sehingga kita bisa lebih tenang dan kembali merajut harapan. Sebagai renungan perlu diingat, pendidikan Indonesia cukup tertinggal di level dunia. Itu sebelum masa pandemi. Kita punya masalah besar yang menjadi PR kita semua, yaitu mengejar ketertinggalan dan pengembangan SDM. Jadi, Bapak dan Ibu, kita akan berdiskusi tentang nasib anak-anak kita semua, anak-anak negeri, anak-anak bangsa Indonesia. Oke, baiklah, teknis webinar ini seperti setiap pembicara akan menyajikan materi selama 15 menit. Diawali oleh Ibu Laras Ajeng Pitayu, PhD, tentang fakta-fakta seputar COVID-19, lalu dilanjutkan oleh Ibu Rati Sulhaki, Magister Psikologi, tentang tinjauan psikologis di masa pandemi dan PJJ, dan persiapan mental apa yang harus kita persiapkan untuk mengurangi cemas dan tingkat stres tadi. Dan terakhir, setelah Ibu Laras Ajeng Pitayu menyampaikan dan Ibu Rati Sulhaki juga menyampaikan materinya, terakhir saya akan menyajikan teknis bagaimana kembali ke sekolah di era COVID-19. Setelah itu, kita tentu bisa tanya jawab. Silahkan gunakan fitur Q&A-nya untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi bukan di fitur chat ya, tapi di fitur Q&A. Formatnya tadi sudah disampaikan oleh host, yaitu tulis nama, garis miring kota dari mana, terus garis miring pertanyaan untuk siapa, dan tulislah pertanyaannya. Bapak dan Ibu yang baru masuk ke webinar, Bapak dan Ibu tidak bisa saling melihat video peserta lain, jadi hanya bisa mendengar dan melihat video para penyaji materi. Gimana? Sudah siap? Baiklah, sebelum materi pertama dimulai, saya sampaikan bahwa Ibu Laras Ajeng Pitayu ini, pemateri pertama adalah orang Indonesia. Setelah S1 di ITB, melanjutkan S2, S3-nya di Perancis. Tapi agar lebih akrab, saya memanggilnya Mbak Laras aja ya. Begitu ya Mbak Laras ya? Boleh. Oke. Nah, saat ini Mbak Laras tinggal dan bekerja di Perancis. Jadi ini live dari Perancis. Putri Mbak Laras ini juga sedang bersekolah di usia mungkin sekolah PAUD ya kalau di Indonesia. Jadi nanti sekaligus Mbak Laras akan sharing situasi sekolah di Perancis. Oke, ya. Demikian pengantar dari saya kepada Mbak Laras. Silahkan menyajikan materinya selama 15 menit. Mbak Laras sudah siap? Insya Allah. Oke, silahkan. Saya bagikan layar saya ya ke peserta semuanya ya. Silakan. Apakah sudah terlihat sekarang? Sudah semuanya? Terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini masih pagi. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Sekolah Tunas Global sudah mengajak saya untuk berbagi pada pagi hari ini. Saya akan berbagi mengenai sedikit cerita tentang virus dan kaitan virus dengan kehidupan. Semoga bisa memberikan semacam informasi baru supaya kita lebih siap dalam menghadapi pandemi ini gitu ya. Saya Laras Pitayu yang tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Ninda dan juga Bapak Taufik. Dan mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita semuanya berada di sini di forum online ini, kenapa? Karena semuanya sama-sama tahu bahwa pada saat ini kita ini sedang dihadapi sebuah pandemi besar dalam sejarah manusia yang diakibatkan oleh penyakit COVID-19 ya. Di sini saya bagikan dashboard informasi mengenai data COVID terakhir yang saya akses tanggal 11 Juni kemarin yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins. Di sini ada kasus yang jumlahnya sekitar 7 juta dengan angka kematian sekitar 416. Seperti yang kita tahu, kasus pertama itu dideteksinya di Wuhan, Tiongkok pada November 2019, kemudian menyebar ke seluruh dunia hingga seperti sekarang ini.
Penyakit COVID itu seperti yang sudah kita semua ketahui disebabkan oleh satu virus bernama SARS-CoV-2 yang anatominya bisa kita lihat di sini. Ini adalah bentuknya, bulat seperti ini, dinamakan virus corona karena memiliki protein-protein yang mengelilingi seperti mahkota atau corona. Di sini ada protein yang menonjol dinamakan dengan protein spike yang tugasnya itu gunanya untuk menempel di sel inang. Kemudian setelah dia menempel, akan mengeluarkan materi genetiknya berbentuk RNA, di mana nanti di sel inang, si materi genetik ini akan diubah menjadi komponen-komponen virus, sehingga virus bisa memperbanyak diri dan bereproduksi, gitu ya. Nah, virus ini ternyata sangat kecil sekali, diameternya sekitar 100 nanometer. Kira-kira berapa sih 100 nanometer itu? Kalau Bapak Ibu ambil penggaris dan kita lihat skala 1 mm, di dalam skala 1 mm itu kita bisa menempatkan 10.000 virus, saking kecilnya. Menurut uji percobaan lab, perlu waktu 10 menit untuk memasuki sel, kemudian memerlukan waktu 10 jam bagi sel untuk melepas 1.000 partikel virus ke dalam sirkulasi tubuh. Pada pasien positif, kandungan maksimal virusnya kira-kira 100 miliar per 1 ml dahak dan 10.000 partikel virus per 1 ml tinja. Oleh karena itu, kita semua tahu bahwa moda penularan paling utama bagi penyakit ini adalah melalui bicara, dahak, batuk, dan lain sebagainya. Bagi manusia, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi antibodi adalah sekitar 10-20 hari, bisa juga kurang. Nah, usia antibodi dalam tubuh itu sekitar 2-3 tahun. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ini bisa selama ini? Karena ini adalah data yang kita ketahui dari infeksi yang sebelumnya, yaitu SARS-CoV-1. Untuk SARS-CoV-2 belum tentu sama, bisa juga lebih pendek atau lebih panjang. Pada saat ini, belum ada vaksin maupun obat untuk menghadapi virus SARS-CoV-2 ini. Tapi kita sudah mengenal berbagai jenis virus sebelumnya ya. Kita sudah familiar dengan istilah virus itu. Kenapa? Karena virus itu kita kenal menyusahkan gitu. Virus corona itu adalah satu dari berbagai jenis virus yang sudah kita ketahui. Ada virus hepatitis A, virus Ebola, virus campak, virus Zika, virus HIV. Banyak ya. Kenapa sih virus itu harus ada? Emang apa peran virus dalam kehidupan gitu? Kita taunya virus itu menyebabkan penyakit saja, itu saja yang kita tahu. Nah, untuk bisa mencoba memahami apakah peran virus di dalam kehidupan, mari kita kaji ulang apa yang dinamakan makhluk hidup. Di sini ada lukisan dari pelukis di Eropa yang menggambarkan berbagai jenis makhluk hidup, termasuk manusia dan tanaman, gitu ya. Kesemua elemen makhluk hidup di sini punya 7 kesamaan. Pertama, yang dinamakan makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi. Kemudian, makhluk hidup juga melakukan proses respirasi dan transformasi energi. Sebagai makhluk hidup, biasanya juga memiliki kemampuan gerak, bahkan tanaman. Kita tidak bisa melihat, tetapi tanaman memiliki sistem gerak paling tidak dalam level selnya. Kemudian, makhluk hidup bisa bertumbuh, bisa bereproduksi, mampu merespon stimulus dari luar, dalam bentuk sederhana pasti punya semacam reseptor, meskipun itu bakteri, untuk merespon rangsangan dari luar. Dan karena makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi, maka ia juga memiliki sistem ekskresi, gitu ya. Nah, ini adalah kriteria dasar dari makhluk hidup. Lalu virus itu ada di mana? Ternyata virus itu cuman bisa bereproduksi, itu pun dengan bantuan host atau sel inang. Jadi ternyata virus itu bukan makhluk hidup ya. Virus itu memiliki kesamaan dengan kita sebagai makhluk hidup karena juga dibikin dari protein, memiliki materi DNA. Tapi dia sendiri sebenarnya saat ini masih diperdebatkan dengan keras apakah tergolong makhluk hidup atau bukan. Gitu. Nah, kemudian apa dong peran virus di dalam kehidupan ini? Untuk memahami peran virus, maka saya akan menjelaskan lebih ulang bagaimana virus itu bekerja ya. Di sini yang Bapak Ibu lihat adalah contoh virus bakteri yang bernama bakteriofaga, bentuknya seperti alien ya, lucu ya. Ini di tengahnya ada yang berbentuknya seperti mie keriting, ini adalah materi genetiknya. Pada saat menginfeksi target, virus itu nyangkut di atas permukaan target dan akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang, DNA, RNA, dan sebagainya. Kemudian materi genetiknya seperti yang saya ceritakan tadi akan direplikasi
akan diperbanyak dan ditransformasi menjadi komponen virus. Tetapi terkadang pada inang-inang yang sederhana seperti sel bakteri dan lain sebagainya, kadang-kadang materi genetik virus itu bisa menempel dan bergabung ke dalam materi genetik inang. Sehingga nanti inang itu akan membelah diri dan memperbanyak diri dengan ada materi genetik virus di dalamnya gitu ya. Jadi, salah satu peran virus adalah dalam memperkaya keanekaragaman hayati makhluk hidup. Jadi, virus itu memiliki peran juga untuk membuat makhluk hidup di dunia ini semakin bermacam-macam. Kalau kita bicara dari kejadian yang adanya itu bermiliar-miliar tahun lalu sebelum keberadaan manusia. Gitu. Emang ada ini ilmunya yang mempelajari virus-virus purba, namanya paleovirologi. Virus-virus purba itu aneh ya, karena kalau kita membicarakan kepurbaan, biasanya kita akan membicarakan mengenai fosil gitu. Nah, virus kan bukan makhluk hidup, bagaimana kita bisa mengetahui fosilnya itu apa gitu. Dengan adanya ilmu baru di bidang genetik dan genomik, dengan kita mempelajari urutan basa dari materi genetik, kita bisa membandingkan makhluk hidup yang ada sekarang itu materi genetiknya bagaimana, dan virus yang ada di sekarang ini tuh materi genetiknya bagaimana. Kita bisa menggabungkan sehingga kita bisa melihat jejak-jejak infeksi virus di masa lalu gitu. Jadi begitu caranya. Jadi virus itu yang kita tahu menyebabkan penyakit saja, tapi sebenarnya memiliki peran di dalam dunia ini gitu ya. Nah, tadi saya cerita bahwa itu contohnya virus yang menginfeksi bakteria. Memang virus ini bisa dikelompokkan menurut berbagai kriteria, salah satunya menurut target infeksinya. Di sini saya persembahkan ilustrasi berbagai binatang, dan di sini setiap binatang itu memiliki virus yang bisa menginfeksi masing-masing binatang yang berbeda ini ya. Nah, tapi kemudian kadang-kadang beberapa jenis virus itu bisa menginfeksi lebih dari satu jenis spesies. Misalnya dari binatang ternak ke manusia. Di sini kalau dilihat dari gambarnya, ternyata virus yang menginfeksi ayam kadang-kadang juga bisa menginfeksi babi dan lain sebagainya gitu. Nah, kita sebenarnya sudah mengenal lama kategori virus zoonotik ini. Misalnya yang pertama virus rabies pada anjing, seperti bisa dilihat di sini. Kemudian ada berbagai episode virus influenza di masa lalu seperti H5N1, H1N1 yang menyerang babi dan ayam, juga kemudian menyerang manusia. Kemudian yang sekarang ini sedang ngetren ya, virus corona. Dan ini virus corona ini punya berbagai versi sebelumnya. Kita kenal MERS, yang menyerang lebih dulu itu unta, kemudian menyerang manusia terutama di daerah Timur Tengah. Ada SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini yang terkini, itu menyerang binatang-binatang eksotis dan menyerang manusia karena kita mengkonsumsinya secara berlebihan gitu ya. Jadi memang para peneliti ini memiliki pemahaman mengenai bakal-bakal virus binatang yang bisa berpotensi untuk menyerang manusia gitu. Memang ada bidang ilmunya sendiri, ada peneliti-peneliti yang hobinya itu mencari calon virus-virus baru yang berpotensi menyerang manusia. Di sini seiring dengan berjalannya waktu, maka virus manusia itu dari tahun ke tahun meningkat. Saat ini ada kurang lebih 219 virus manusia, dan 2/3 dari virus tersebut merupakan virus zoonotik, artinya asalnya dari binatang. Di sini kita bisa melihat peta prediksi sumber-sumber virus baru termasuk binatang-binatang yang bisa berpotensi untuk menjadi sarang sumber virus baru begitu ya. Jadi tersebar di seluruh dunia, di berbagai tempat, di benua yang berbeda. Jadi ada bakal calon virus baru yang kita harus pelajari, dan banyak upaya di bidang riset dan kesehatan kita harus pergunakan untuk bisa memprediksi ini dan mengantisipasi ini lebih jauh lagi. Karena saat ini kita ada di dunia modern, maka pada saat virus baru muncul, penyebaran itu bisa amat mudah karena transportasi modern yang saling terhubung gitu ya. Jadinya ini adalah suatu hal yang transportasi modern di satu sisi itu memudahkan kita, tapi untuk hal-hal yang terkait dengan penyebaran penyakit tentu itu akan bisa menyudutkan kita gitu ya. Nah, jadi saya mau sedikit mengajak kita untuk bercermin apakah penyebaran virus ini merupakan hasil dari perilaku manusia sendiri. Ini tanda panah yang saya persembahkan di sini ini melambangkan waktu ya.
pada awal manusia masih berbentuk nomaden, kita memburu binatang itu untuk dikonsumsi. Kemudian pada saat manusia mulai bercocok tanam, binatang pun mulai diternakan. Dengan adanya urbanisasi dan manusia menjadi semakin banyak, kemudian binatang ini kita ternakan dengan skala industri untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Yang tadinya merupakan kebutuhan dasar, sekarang menjadi kebutuhan yang agak-agak berlebihan dengan meningkatnya pola hidup konsumtif, sehingga kita punya kecenderungan untuk mengeksploitasi binatang dan ternak berlebih. Makan binatang-binatang eksotis, kita melakukan peternakan dengan cara-cara yang tidak berperi kebinatangan begitu ya. Jadi binatang itu ditumpuk di satu tempat sehingga penularan virus menjadi semakin mudah. Dan ini juga bersinggungan dengan peningkatan jumlah infeksi termasuk virus gitu. Jadi pengalaman ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menelaah lagi hubungan kita dengan alam. Jadi sebenarnya bagaimana teknik dan tips and triknya berdampingan dengan virus? Tentunya tidak ada orang-orang yang lebih jauh lebih pintar untuk bisa menghadapi virus saat ini. Kita kurang lebih di dalam posisi yang sama. Yang paling tidak, dalam jangka pendek kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dalam jangka menengah, kita harus mau mengadaptasi kebiasaan baru, misalnya dalam menghadapi stres yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Ratih, kebiasaan baru dalam proses keseharian seperti belajar mengajar yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Taufik. Dan juga dalam jangka panjang, kita juga harus mau mengubah pola hidup dan pola konsumsi supaya kita bisa hidup lebih seimbang dan lebih damai dengan alam. Gitu ya. Untuk tambahannya saat ini saya sedang mencoba membantu menerjemahkan situs bernama Adios Corona, di mana kita semua bisa melihat info-info singkat terkait coronavirus yang dipersiapkan oleh para peneliti berdasar hasil penelitian terkini gitu ya. Jadi di sini bahasanya sangat awam, sangat mudah dipahami, dan juga ada sumber-sumber referensi ilmiahnya, dan ini diupdate secara berkala. Jadi boleh dilihat saat ini sudah ada bahasa Inggrisnya dengan lengkap, bahasa Indonesianya dalam proses penterjemahan. Nah, saya masih punya sebenarnya waktu ini 1 menit lagi. Boleh nggak saya tambahin? Kira-kira sampai 2 menit, 3 menit. Sedikit cerita dari Perancis, karena saya tinggal di Perancis ya. Jadi kasus pertama di Bordeaux di Perancis, itu pada tanggal 24 Januari, dan kemudian kematian pertama pada tanggal 14 Februari. Diberlakukanlah lockdown oleh pemerintah Perancis, dan begini kira-kira kurvanya. Tanggal 19 Maret ini hari ketiga lockdown, kasus perharinya kira-kira sekitar 2.000. Kemudian pada tanggal 1 April itu mencapai puncak kurva penambahan pasien baru. Kira-kira 2 minggu setelah lockdown berlangsung, jadi ini adalah bacaan penyebaran penyakit 2 minggu sebelumnya. Karena lockdown diberlakukan dengan efektif, maka penambahan pasien baru hariannya menurun seperti bisa dilihat di sini, dan lockdown berakhir pada tanggal 11 Mei kemarin. Dari tanggal 16 Maret hingga 11 Mei kami di rumah saja gitu ya. Nah, bagaimana apa kondisi post lockdown di tempat kerja? Lockdown itu kan berlangsung dari 16 Maret sampai 11 Mei. Tapi kita tidak boleh masuk kerja secara langsung. Masuk kerja itu dilakukan secara bertahap dan dihimbau tetap work from home jika memungkinkan. Kita juga tidak bisa sembarangan menggunakan transportasi umum di jam sibuk, harus ada surat dari perusahaan. Perencanaan kerja pun dibuat tidak terlalu dalam jangka waktu panjang, melainkan per 2 minggu saja gitu ya. Ini sedikit foto sosialisasi di tempat-tempat umum yang sangat marak. Selalu ada poster dan diumumkan secara oral di transportasi di mana saja mengenai kita harus hati-hati gitu, mencuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian di transportasi umum saya juga lihat di Jakarta juga sudah seperti ini ya, ada jarak antara orang yang boleh duduk di satu kursi dan yang lainnya gitu. Jadi harus dilengkap untuk tetap menjaga jarak. Bagaimana dengan di sekolah, ini yang kita akan bahas nanti oleh Pak Taufik, cuman saya akan menggambarkan sedikit apa yang terjadi di sini. Jadi lockdown 16 Maret sampai 11 Mei. Nah, anak kami masuk sekolah tanggal 2 Juni. Ini sebenarnya nggak semua anak bisa masuk sekolah, itu dibagikan semacam survei, sehingga anak yang masuk sekolah adalah utamanya anak
dari orang tua yang bekerja di fungsi-fungsi esensial dalam menghadapi pandemi seperti tenaga kesehatan, anak-anaknya guru, anak-anaknya orang-orang yang benar-benar memiliki peran yang sangat penting di pandemi ini. Kemudian kebijakan setiap sekolahnya berbeda. Misalnya di sekolah anak kami, masuk sekolah itu hanyalah selama 2 minggu dalam sebulan, sisanya school from home. Dalam satu kelas, rasio guru anak yang tadinya 1:10 hingga 1:12, ini jadi 1:4 saja. Masuk sekolah kadang-kadang sehari dalam seminggu untuk di sekolah-sekolah lain. Nah, kemudian anak-anak ini tidak diwajibkan memakai masker. Yang diwajibkan adalah orang tua. Di beberapa sekolah, anak diberikan perlengkapan belajar mainan sendiri dan tidak berbagi dengan anak-anak lain. Orang tua pun tidak boleh memasuki gedung sekolah hanya di halaman saja. Mengantar jemput anak juga hanya boleh dilakukan pada jam tertentu. Jadi misalnya anak saya itu kebagian boleh diantar jam 8.30 sampai jam 8.35. Kemudian nanti ada anak lain di jam lain gitu. Dan ada jalur tertentu di halaman sekolah di mana kita bisa melewati untuk ngedrop anak dan nanti kita juga pulang lagi lewat jalur yang lain gitu ya. Jadi ini adalah proses adaptasi, sebenarnya belum proses belajar mengajar yang finalnya ya. Jadi ini bagian dari kita semua sedang mencoba mencari cara yang baru, paling efektif, yang aman dan sehat untuk semua untuk bisa melanjutkan proses belajar mengajar lagi. Jadi dari apa yang tadi saya sudah paparkan, sepertinya mudah-mudahan pandemi ini akan kita bisa tangani dengan pertama ilmu. Kita tidak boleh takut menghadapi informasi yang baru dan juga harus fleksibel dalam menghadapi informasi-informasi atau update ilmu yang baru. Kita juga harus memiliki kedisiplinan dan kemampuan adaptasi, itu penting sekali. Kita juga harus menjadi individu yang reaktif. Jadi reaktif paling tidak dari skala individu, kemudian skala keluarga, komunitas, publik yang lebih luas juga ketika kita ada di dalam posisi yang untuk bisa mengambil kebijakan, kita juga harus tetap menerapkan ini semua, ilmu, kedisiplinan, dan kemampuan adaptasi. Gitu. Jadi sekian aja dari saya, ini saya punya waktu 4 menit lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, semoga perhatian semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan merahmati kita semua. Dan sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Oke, share screen-nya bisa di-close. Terima kasih Mbak Laras atas materi dan sharing-nya, luar biasa. Sedikit slide, tapi setiap slide-nya cukup berisi, dan ini banyak catatan sekali yang menarik di saya, dan tentunya juga sangat menarik juga bagi peserta webinar. Nanti setelah penyaji materi kedua dan ketiga setelah selesai, Mbak Laras bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk nih. Sampai saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih mengikuti webinar ini. Kita baru sampai di seperempat materi webinarnya. Agar utuh pemahaman kita, silahkan ikuti webinar ini sampai selesai nanti sekitar kurang lebih pukul 3 ya. Dan untuk yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Ini peserta sudah 350 peserta lebih. Silahkan bisa cari posisi duduk yang enak untuk menyimak materi yang berjudul Kembali ke Sekolah di Era COVID-19 ini. Baik, sekarang sesi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Rati Sulhaki, seorang psikolog hebat, dengan banyak sekali menangani masalah-masalah, termasuk masalah berkaitan dengan siswa sekolah. Ibu dari satu putri berusia balita ini akan memaparkan kepada kita semua persiapan mental untuk mengurangi cemas dan stres di masa pandemi, dan tentu saja saat memasuki era new normal nanti. Sebelum Ibu Ratih menyampaikan materi, kembali saya mengingatkan kepada peserta yang sekarang ini berjumlah 350 lebih. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di fitur Q&A-nya dengan format tulis nama, garis miring, kota, dari mana asalnya, pertanyaannya untuk siapa, lalu silahkan tulis pertanyaannya. Kepada Ibu Ratih, kami persilahkan untuk menyajikan materi selama 15 menit. Ibu Ratih, apakah sudah siap? Siap. Oke, silahkan Ibu Ratih.
Baik, selamat siang Pak Taufik, selamat pagi Mbak Laras, dan halo, salam kenal buat semua peserta webinar ini. Oke, baik, sebelumnya saya mau ya, boleh di slide selanjutnya ke bawah. Ya. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya tadi mau saya tanya. Mungkin bisa dijawab di dalam hati, karena sharing session hari ini tujuannya adalah sebenarnya kita bisa sedikit memanage stres yang muncul akibat kondisi ini gitu. Jadi ketika kita bertanya ke diri kita, sudah berapa lama sih kita di rumah aja? Yang pasti lama banget. Saya aja sudah lupa berapa lama sih sebenarnya saya mulai bekerja di rumah saja. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, dan mungkin ada yang sampai sekarang masih di rumah saja atau sudah mulai bekerja ke kantor. Atau misalnya kalau sekolah, sudah pasti sekolahnya masih online. Nah, ketika kita berada di rumah saja, pasti ada yang namanya perubahan. Kalau tadi related dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Laras di akhir, bahwa yang paling penting sebenarnya selain ilmu, kita perlu juga menguatkan kemampuan dalam beradaptasi. Karena adaptasi dan penyesuaian itu adalah dua tools yang harus kita bentuk di dalam kehidupan ini supaya dalam menghadapi berbagai macam situasi kita bisa melaluinya. Oke, next. Next. Oke. Nah, ini adalah hal yang berubah. Ada beberapa, mungkin ini bisa mencakup dari semua hal yang berubah di hidup kita, atau misalnya nanti ada ternyata hal-hal berubah lain yang tidak tercakup di sini. Misalnya, transisi jenis aktivitas. Sudah pasti, yang tadinya bekerja ke kantor, sekolah ke sekolah, tiba-tiba semuanya dilakukan di dalam rumah. Kemudian sosialisasi juga berubah. Bentuk interaksi juga berubah. Artinya kita hanya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Karena kebetulan saya termasuk yang memang tidak pergi kemana-mana. Artinya orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang ada di dalam rumah saja, even ke rumah keluarga besar pun tidak, terutama ketika Lebaran kemarin. Dan ada banyak keluarga yang melakukan hal yang serupa. Nah, dengan begitu, 24 jam kebersamaan di dalam rumah itu sudah pasti akan banyak menimbulkan friksi. Karena dari beberapa catatan kasus yang masuk bahwa kekerasan terhadap anak itu meningkat pada saat pandemi. Kebayang bahwa ketika pandemi justru pada saat anak berada di rumah, kekerasan itu meningkat. Kenapa? Karena ya banyak faktor yang latar belakangi. Bisa jadi sebenarnya orang tua juga stres, kemudian kemampuan orang tua untuk menghadapi anak selama 24 jam juga terbatas, yang akhirnya menimbulkan friksi tadi. Nah, miris ya ketika saya mendengar bahwa kekerasan meningkat pada saat masa pandemi. Seharusnya keluarga adalah wadah yang paling aman untuk anak. Tapi memang tidak semua orang tua bisa menjadi guru dadakan bagi anak-anak di rumah. Dan itu banyak dikeluhkan oleh beberapa klien. Kemudian mungkin yang paling sering menjadi kendala para ibu-ibu atau para ayah adalah misalnya beberapa aturan dimodifikasi, terutama soal screen time. Nah, yang tadinya mungkin screen time-nya hanya di weekend, tiba-tiba harus setiap hari menggunakan gadget atau laptop. Yang tadinya mungkin tidak nonton sama sekali, tiba-tiba harus beradaptasi dan kemudian menghadapi layar. Bahkan ada beberapa orang tua yang kemudian membelikan kacamata untuk melindungi mata anak-anak mereka karena tiap hari terpapar oleh layar. Kemudian ada juga beberapa perubahan bahwa kita tuh sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, harus yang namanya menaati protokol kesehatan secara ketat. Yang paling sering dicanangkan adalah cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, terus kemudian berusaha untuk selalu menjaga kebersihan diri, termasuk yang namanya social distancing. Berat nggak sih? Buat anak-anak mungkin akhirnya mereka jadi bertanya-tanya. Kebetulan anak saya balita, jadi dia sempat bertanya, kenapa sih kita harus cuci tangan terus?
Kenapa sih aku harus pakai hand sanitizer? Karena kebetulan mungkin anak balita itu nggak bisa benar-benar ada di dalam rumah. Mungkin mereka main ke depan rumah yang tidak bertemu dengan orang-orang, tapi bisa saja. Jadi untuk pencegahan pasti saya minta dia untuk cuci tangan. Nah, jadi perubahan-perubahan ini pasti akan mengakibatkan banyak pertanyaan, terutama misalnya untuk anak-anak. Atau mungkin ada banyak hal yang membuat kekecewaan. Misalnya rencana-rencana akhirnya berubah. Yang tadinya mungkin mau pergi liburan, jadi nggak liburan. Yang tadinya mungkin mau pergi mudik, jadi nggak mudik, nggak bisa bertemu dengan keluarga. Jadi itu semua pasti akan menimbulkan satu kondisi dan mungkin akan membuat kita menjadi stressful. Next. Next. Oke. Okay. Nah, apakah situasi ini akan terus berdampingan dengan kita? Jawabannya adalah iya atau tidak. Kenapa? Karena memang bisa jadi, kalau berdasarkan pembicaraan dengan Mbak Laras juga ya sebelum webinar ini, kemungkinan memang situasi ini akan terus terjadi. Bahkan sampai ditemukan vaksin. Artinya kita harus memang hidup berdampingan dengan COVID. Kita harus bisa menganggap situasi ini adalah situasi yang akan kita hadapi entah sampai kapan. Ketika kita berbicara tentang entah sampai kapan, pasti yang muncul dalam benak kita adalah ketidakpastian. Dan salah satu penyebab meningkatnya stres adalah ketidakpastian. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa kita kontrol, kita tidak tahu efeknya ke depannya akan seperti apa, kita nggak tahu nanti yang kita hadapi itu situasi yang segawat apa, itu pasti akan membuat kita terus-terusan berpikir. Dan ini terbukti bahwa banyak sekali keluhan-keluhan yang masuk ke rumah sakit maupun ke klinik kaitannya dengan kecemasan meningkat. Mungkin awalnya mereka ceknya ke spesialis penyakit dalam karena asam lambung meningkat, karena diare berkepanjangan, karena nggak bisa tidur, dan lain sebagainya. Padahal setelah dicek bahwa ketika mereka mengalami kecemasan, memang ada kondisi-kondisi tubuh yang mungkin mengirimkan sinyal bahwa mereka ikut cemas. Dan situasi ini bukan hanya dialami oleh Anda, tapi hampir oleh semua orang yang menghadapi ketidakpastian. Next. Ketika kecemasan kita meningkat, sudah pasti bagian otak kita yang membantu kita dalam menciptakan kecemasan, menciptakan keputusan, akhirnya munculnya adalah keputusan irasional. Nah, keputusan irasional ini adalah sebenarnya keputusan-keputusan yang dibuat secara impulsif atau secara spontan, dan bahkan mungkin ketika misalnya kita mau berpikir lagi, keputusan itu harusnya nggak seperti itu ya. Misalnya pada saat pertama kali dinyatakan ada satu pasien di Indonesia yang mengidap COVID, itu langsung geger. Kebetulan rumah sakit itu adalah rumah sakit tempat saya bekerja. Jadi efeknya itu juga sampai ke saya. Artinya ketika saya tahu bahwa ada satu pasien yang dinyatakan positif dan hari itu saya praktek di hari yang sama, itu pasti akan meningkatkan kecemasan secara berkala di dalam diri saya. Bahkan mungkin buat semua orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung cuti praktek. Itu keputusan irasional kayaknya, karena ketakutan. Terus kemudian saya misalnya pergi ke tempat perbelanjaan. Di sini banyak sekali akhirnya orang jadi impulsif buying. Atau beli barang dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga banyak hal-hal yang habis ketika misalnya mau belanja bulanan atau grocery shopping. Nah, itu jadi orang-orang tuh belanjanya berpikir adalah kita nggak akan bisa kemana-mana, kita nggak bisa makan kalau kita nggak stok barang yang banyak. Nah, itu adalah contoh-contoh keputusan irasional. Kemudian, kalau misalnya hal-hal yang mencemaskan ini terus-terusan terjadi, terus kemudian membuat kita banyak membuat keputusan-keputusan irasional, nah ini yang akan menyebabkan hidup kita menjadi tidak nyaman. Artinya ketika kita merespon sesuatu secara irasional,
pasti itu akan membuat kita meningkatkan yang namanya oksitosin, sehingga nggak bisa rilis tuh. Oksitosin itu adalah salah satu hormon yang sebenarnya berperan penting dalam kecemasan. Nah, pada saat kita tidak bisa membuat keputusan yang rasional, di situ kita perlu berdamai dengan apa yang lagi kita hadapi. Apa yang sedang kita hadapi, ketidakpastian. Seperti itu. Next. Nah, yang kita bisa lakukan apa ya? Next. Ada 3 hal besar sebenarnya. Ada terima, peluk, dan rayakan. Yang pertama itu terima. Kita harus membentuk yang namanya bahwa situasi ini adalah situasi yang memang sedang dihadapi, harus dijalani, dan kita tidak tahu kapan akan berhenti atau bahkan tidak pernah berhenti. Let's say kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa ini adalah situasi yang ada di depan mata. Pasti ataupun tidak pasti, ini adalah situasi yang harus saya terima. Oke, saya lagi berada di situasi yang mengharuskan saya di rumah, di situasi yang harus membuat saya punya protokol kesehatan yang ketat, dan lain sebagainya. Setelah kita berusaha untuk menerima, next, kita berusaha untuk memeluk. Peluk, artinya berdamai dengan situasi ini dan berusaha untuk hidup berdampingan secara positif. Sehingga kita tetap dapat menjalani hari-hari kita dengan mengisinya di hal-hal yang tetap produktif. Jadi jangan sampai walaupun misalnya hashtagnya adalah di rumah aja, itu kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Tapi kalau saya lihat di media sosial ya, banyak akhirnya para orang tua yang membagikan kegiatan mereka di rumah. Misalnya yang tadinya nggak pernah masak, jadi coba berbagai macam resep, atau yang tadinya tidak pernah berkebun, jadi beli bibit-bibit, kemudian berkebun sayur misalnya seperti itu, atau yang tadinya sedikit sekali meluangkan waktu untuk anak karena memiliki waktu lebih banyak, akhirnya jadi bermain dengan anak, itu adalah hal positifnya. Tapi di balik itu juga sebenarnya ada hal negatif yang terjadi. Nah, tapi dengan kita berdamai atau kita memeluk situasi ini, kita mencoba untuk berdampingan secara positif. Artinya ini COVID, ini kita, ya udah jalan bareng. Dengan segala konsekuensinya, dengan segala perubahan yang harus kita lakukan. Next. Setelah itu kita mencoba untuk merayakan itu. Merayakan itu adalah merawat rasa syukur. Kita harus tetap berdoa bahwa situasi ini akan berakhir, atau mungkin situasi ini tetap positif untuk kita, dan yang paling terpenting adalah bersyukur bahwa kita masih bisa menjalani kehidupan kita sesuai dengan, mungkin tidak ideal, tapi tetap sehat, tetap bisa bersama dengan keluarga, dan berdoa supaya Tuhan terus melindungi kita. Ketika kita punya beberapa cara untuk merayakan apa yang kita alami, walaupun itu adalah situasi yang misalnya sedih, situasi yang sakit, atau situasi yang tidak bahagia, tapi kita tetap menciptakan yang namanya pola pikir positif, tentunya itu akan sedikit demi sedikit mengurangi kecemasan. Tidak semua kecemasan itu berhubungan dengan gangguan kecemasan. Nah, kecemasan dan gangguan kecemasan itu adalah 2 hal yang berbeda. Artinya, gangguan kecemasan kalau ini memang terjadi lebih dari 3 bulan secara berturut-turut atau 6 bulan. Jadi cut off-nya biasanya untuk mendiagnosa satu gangguan kecemasan, tidak misalnya baru berjalan seminggu terus langsung didiagnosa gangguan kecemasan, enggak seperti itu. Tapi biasanya memang harus ada proses dan evaluasinya lebih lanjut. Artinya ketika kita punya kecemasan, kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan kecemasan. Artinya, kita masih bisa merasakan berbagai macam afek atau perasaan. Tidak hanya perasaan-perasaan tertentu saja. Kita masih bisa merasa sedih, masih bisa merasa sakit, dan merasa bahagia. Nah, itu yang harus kita rayakan. Karena kebanyakan orang-orang tidak bisa menerima perasaan sedih, perasaan sakit, sama seperti mereka menerima perasaan bahagia. Padahal semua jenis perasaan itu harus kita terima dengan porsi yang sama. Oke, next. Ibu Ratih, waktunya tinggal sekitar 2-3 menit lagi ya. Oke.
Nah, ini adalah persiapan new normal. Artinya, upaya orang tua untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi new normal. 3 hal yang perlu diingat, perlu diaplikasikan adalah aspek kognitif, aspek emosi, kemudian aspek perilaku. Next. Nah, untuk aspek kognitif, sebenarnya yang perlu kita persiapkan terhadap anak adalah, yang pertama, sudah pasti kita harus mempelajari tentang aturan sekolah, tentang era new normal. Artinya new normal itu seperti apa nih? Nanti ini mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Taufik. Kemudian kalau informasi tentang COVID, alhamdulillah kita sudah dapat informasinya tadi dari Mbak Lala. Kemudian diskusi tentang perubahan yang terjadi. Nah, ini penting. Banyak orang tua yang tidak mendiskusikan dengan anak, ini ada apa sih? Padahal mereka juga sebenarnya perlu untuk tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian mengajak anak untuk tetap berpikir secara positif. Next. Nah, kalau untuk aspek emosi, kita perlu mengeksplorasi perasaan anak. Misalnya dengan cara bertanya, hari ini perasaan kamu gimana? Aku bosan nih di rumah, soalnya teman-teman aku nggak ketemu. Atau ketemunya cuma lewat Zoom aja, misalnya gitu. Atau ketemunya cuma lewat online, nggak bisa main bareng. Nah, itu kita mesti dengar apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dan mungkin kita juga perlu untuk belajar mengekspresikan apa yang kita rasakan. Bisa jadi juga sebenarnya untuk anak-anak yang sudah bersekolah dan bisa menulis, kegiatan journaling bisa dilakukan untuk mengekspresikan perasaan mereka. Menulis bersama. Misalnya menyediakan satu buku yang diisi tulisan-tulisan yang menggambarkan kondisi mereka pada saat itu atau setiap hari. Next. Kemudian aspek perilaku. Nah, kalau dari aspek perilaku tentunya kita biasa melakukan protokol kesehatan, kemudian melakukan rancangan aktivitas dan pembagian waktu. Karena ini jika tidak dilakukan pasti akan meningkatkan stres. Memanage waktu itu adalah kunci penting sehingga kegiatan work from home, school from home akan berjalan dengan maksimal. Kemudian ada adaptasi aturan. Dan yang paling terpenting lain adalah mendampingi anak. Artinya ketika mereka mengakses materi, mungkin kita bisa mendampingi, kemudian mengecek lagi sebenarnya apa yang bisa mereka kerjakan dari tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, misalnya seperti itu. Next. Oke. Nah, ini adalah slide terakhir. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, setelah tadi sudah berapa lama ada di rumah, ada lagi pertanyaan lanjutan. Siap nggak nih masuk sekolah di era new normal? Ada yang siap, ada yang enggak. Ada yang pinginnya tetap di rumah aja. Ada yang karena mereka malas, enggan menghadapi keribetan-keribetan ketika mereka harus keluar rumah. Nah, ini yang harus ditanyakan ke dalam diri kita. Siap atau tidak, tergantung. Apakah kita tadi sudah bisa menerima, sudah bisa memeluk dan merayakan apa yang kita alami, kemudian apakah kita sudah melakukan persiapan. Kalau sudah melakukan persiapan, insya Allah siap. Oke, next. Ya, terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Mohon maaf sebelumnya karena terjadi masalah teknis. Oke, terima kasih Ibu Rati atas materinya. Demikian materi yang Bapak dan Ibu, demikian materi dari Ibu Rati tentang persiapan-persiapan berkaitan dengan psikologis. Yang penting, apa yang penting yang perlu kita lakukan ketika aktivitas belajar dilakukan di sekolah. Pertanyaan terakhir dari Bu Rati tadi, siap atau tidak nih kita. Nah, siap atau tidak, nanti kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu dan ke materi ketiganya. Terima kasih Ibu Rati atas pemaparan materinya yang mengingatkan kita kembali, menegakkan lagi logika sehingga pada diri ini tidak hanya dikuasai oleh perasaan. Peluk, maaf, damai tadi, damai, peluk, dan apalagi tadi? Rayakan ya, oke. Untuk Bu Rati dan Mbak Laras, setelah ini saya akan menyajikan materi tentang kembali ke sekolah di era COVID-19. Setelah materi saya, Mbak Laras dan Ibu Rati mohon nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan sudah banyak sekali ini. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana? Masih bersemangat? Oke, mudah-mudahan tetap bersemangat ya. Sekarang giliran saya yang akan memaparkan materi. Tapi penting saya sampaikan di awal informasi bahwasannya sedikit bicara tentang
kehidupan saya, Bapak dan Ibu. Saya berasal dari keluarga guru. Ibu dan almarhum bapak saya adalah guru PNS. Tante dan om saya ada 6 orang, semuanya adalah guru. Dan saya pun memulai pekerjaan guru ini sudah sejak tahun 2000. Histori yang panjang ini membuat saya turut memahami apa yang guru-guru pikirkan dan apa yang siswa-siswa rasakan selama pandemi, selama tidak berinteraksi fisik dengan teman-temannya. Betapa sepinya belajar, betapa lambatnya waktu karena tidak ada teman yang mengejar saat bermain di halaman sekolah. Ini situasi yang ekstrim bagi siswa dan guru. Siswa dan guru jadi LDR-an nih, ya, jadi LDR-an sejak Maret 2020. Pas lagi sayang-sayangnya nih lagi. Tapi Bapak dan Ibu, itu jangan lantas membuat kita genit membuka sekolah tanpa persiapan, karena itu hanya menjadikan guru dan siswa sebagai alat percobaan. Itu tidak boleh. Karena yang utama tetaplah kesehatan dan keselamatan. Seperti apa detailnya? Baik, saya akan memulai slide saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Ini slide saya. Host nanti bisa membantu apakah tayangan atau kualitas suara saya kurang keras atau terlalu keras, silahkan nanti diingatkan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melihat berbagai perspektif terlebih dahulu ya. Pemahaman new normal, filosofis, faktual, dan kesiapannya. Secara filosofis, eksistensi adalah bukti atas keberadaan manusia. Eksistensi ini diraih saat kita memiliki peran dan produktivitas selaras pilihan kita sendiri tentunya. Berkurang atau hilangnya peran dan produktivitas seolah kita kehilangan eksistensi hidup. Hal ini menimbulkan tekanan dan tentu ketidaknyamanan. Adanya pengaturan new normal yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu bagian dari upaya mengembalikan eksistensi kita semua. Yang bisa jadi berkurang atau bahkan selama pandemi kemarin itu hilang. Ya Bapak dan Ibu. Jadi secara filosofis eksistensi adalah bukti atas keberadaan manusia. Selanjutnya faktualnya PJJ yang saat ini yang anak-anak kita lakukan, sebenarnya PJJ itu adalah sudah new normal itu sendiri bagi anak-anak. Jadi meminjam istilah Bu Rati, jadi PJJ itu sudah bagian dari new normal. Jadi PJJ itu adalah upaya untuk mempertahankan eksistensi dari pendidikan atau sekolah. PJJ menunjukkan bahwa sekolah masih ada peran dan produktivitasnya. PJJ adalah upaya memastikan guru dan siswa untuk tetap bertumbuh dan kembang optimal mendekati kebutuhan minimalnya. Mungkin Bapak dan Ibu, akademis tercukupi. Perilaku sosial bisa jadi berkurang selama PSBB atau pandemi ini. Tetapi ada aspek lain yang justru berkembang pesat. Apa itu? Tentu terbangunnya keakraban nilai-nilai keluarga. Jadi semakin dekat dengan anak kita, terus semakin sadar kesehatan dan keselamatan. Kita mungkin bisa jadi lebih aware dengan kebersihan. Jadi di rumah kita jadi lebih sering membersihkan, lebih sering bercuci tangan setiap ada interaksi dengan luar misalnya. Tentu juga berkembang pesat yaitu kemampuan digital, itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi ini seperti teknis webinar ini, itu juga bagian dari hal yang berkembang dari sisi digital. Terus meningkatnya sisi kreativitas anak. Jadi yang sebelumnya belum pernah mencoba masak di rumah, belum pernah mencoba berkebun di rumah. Nah di masa pandemi ini jadi muncul itu kreativitas dan hubungan nilai-nilai keakraban di dalam keluarga. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sekarang bisa jadi lebih sering memeluk anaknya, lebih sering membelai anaknya, lebih sering melakukan ritus-ritus ibadah dengan anggota keluarga. Dan ketahuilah bahwa itu semua menjadi imun tersendiri, menjadi daya tahan tersendiri bagi anak-anak kita. Jadi selain perilaku sosial yang berkurang, ada aspek lain yang berkembang pesat pada saat masa pandemi ini. Nah sekarang bagaimana kesiapannya? Pandemi di era new normal adalah perubahan yang silih berganti. Setiap perubahan menuntut kita untuk beradaptasi. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Laras. Tadi Mbak Laras mengatakan kuncinya adalah ilmu, disiplin, dan adaptasi.
Jadi memang dan Bu Rati juga menyampaikan juga ada adaptasi yang harus disiapkan terlebih dahulu. Pandemi COVID-19 ini sebuah kondisi mengancam kesehatan dan keselamatan yang hanya menyediakan dua pilihan, yaitu aman, selamat, atau tidak. Karena itu persiapan dan adaptasi untuk meraih keselamatan harus menjadi tetap prioritas utama. Seperti apa pola penerapannya? Yang pertama, masa persiapan itu sendiri Bapak dan Ibu ya, kita lengkapi dengan peraturan pemerintah, infrastruktur, perlengkapan sekolah, rambu-rambu dan aturan tata tertib perilaku semuanya. Tadi juga disinggung oleh Bu Rati yang apa yang harus dirubah, kognitif, emosi dan perilaku. Nah, itu ini juga ada tata tertib perilaku juga. Ini yang harus dipersiapkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, untuk peraturan pemerintah bagi Bapak dan Ibu yang menjadi guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan, seperti kita tahu bahwa pemerintah sudah membuat surat edaran nomor 15 tahun 2020 itu mengatur sedikit ada teknis yang diatur oleh pemerintah bagaimana seharusnya PJJ dilakukan. Kedua, melakukan masa adaptasi. Jadi ada seleksi anggota SIF KBM, jadi kita berlakukan SIF masuknya, jadi tidak langsung semuanya dibuka untuk seluruh siswa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Laras, jadi ada tahapan-tahapan prioritas siapa yang berangkat ke sekolah. Ketiga, barulah kita masuk new normal di sekolah, ada aktivitas KBM dengan penyesuaian muatan dan aktivitas memenuhi kurikulum dan protokol kesehatan atau perilaku yang baru. Nah, secara lebih detail lagi saya bisa menggambarkannya seperti ini. Yang ini tujuan kita, new normal di sekolah, kembali beraktivitas di sekolah dengan kebiasaan baru. Sebelumnya harus diawali dengan masa adaptasi. Sebelum masa adaptasi ada masa persiapan yang harus dilakukan di rumah ataupun di sekolah. Tujuannya ketika kita nanti anak kita sekolah, sudah kembali ke sekolah, maka perilaku-perilaku itu berangkat dari kesadaran tentang pentingnya kebersihan. Apa yang dilatihkan sebelumnya, terbiasa cuci tangan setelah beraktivitas dan segala macam. Ketika ke sekolah new normal nanti, anak-anak dan semua warga sekolah harus memahami sesuatu berdasarkan sains dan data. Apa contohnya? Jaga jarak, bersin dengan cara yang benar. Ini dilatihkan dulu. Jaga jarak, karena kan tadi sudah dipaparkan bahwa karakter COVID ini seperti ini. Jadi itu penularannya bisa melalui mata, hidung, dan melalui mulut. Jadi anak-anak dilatih untuk jaga jarak, bagaimana bersin yang benar, itu semua harus dilatihkan di masa adaptasi. Lalu ketika nanti new normal di sekolah, semua warga sekolah harus peduli terhadap diri dan orang lain. Bagaimana wujudnya? Misalnya ke sekolah apabila hanya sehat. Jadi kalau dalam kondisi sakit, jadi orang tua tidak boleh memasukkan putra-putrinya ke sekolah, dan ini harus disiplin kita. Nah, masa adaptasi itu didahului di rumah dan di sekolah. Nah, ini yang lebih detail lagi Bapak dan Ibu, dan penting karena semua berawal dari sini. Yang pertama, dalam masa persiapan di sekolah yang harus dilakukan sedikitnya ada 5. Yang pertama, infrastruktur dan sarpras. Jadi infrastruktur yang mendukung terhadap new normal nanti, misalnya wastafel, misalnya layout kelas, misalnya rambu atau garis di mana posisi duduk, di mana posisi berdiri. Ini harus disiapkan oleh sekolah sebelum masuk ke adaptasi. Ini di masa persiapan. Lalu ada di masa persiapan melakukan penyesuaian kurikulum. Pemerintah di surat edaran nomor 15 tahun 2020 sudah menyampaikan bahwa dilarang memaksakan penuntasan kurikulum. Jadi kurikulum itu fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Jadi ada 6. Ada literasi dan numerasi, ada pencegahan dan penanganan COVID, perilaku hidup bersih sehat, lalu ada germas, gerakan masyarakat sehat, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, spiritual, keagamaan, dan penguatan karakter dan budaya. Jadi dari kementerian sendiri sebagai regulator sudah menyampaikan bahwa tidak ada memaksakan penuntasan kurikulum. Jadi memang harus dilakukan penyesuaian. Dicari materi esensialnya apa?
lalu dimunculkan materi baru terkait dengan ketahanan sekolah ataupun ketahanan keluarga. Tadi disinggung oleh Bu Rati tentang tentang bagaimana cara mengelola emosi. Anak-anak harus dilatih bagaimana cara mengelola emosi di rumah. Ini bagian dari ketahanan keluarga. Jadi perlu dilakukan. Jadi sebelum masa new normal di sekolah ada masa adaptasi, lalu sebelumnya adaptasi ada masa persiapan. Metode pengajaran pun juga harus dirubah. Jadi ada jenis dan volume pelajaran. Jadi biasanya dalam satu hari itu ada 8 sampai 9 jam, maka itu harus dirubah, disesuaikan lagi. Terus ada pilihan aktivitas, kapasitas kelas. Dan yang keempat, yang perlu dipersiapkan oleh sekolah adalah sistem dan prosedur, sirkulasi orang, kapasitas kelas, antar jemput, terus aktivitas di kantin, di lobi atau di pintu sekolah, sistem interaksinya bagaimana. Itu dipersiapkan dulu di sekolah, dan setelah itu disiapkan, baru ada di persiapan yang kelima, yaitu pelatihan seluruh sivitas. Semua warga sekolah dilatih terlebih dahulu, dikenalkan dulu dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah. Nah, sekarang bagaimana di rumah? Ini yang di rumah, yang harus kita persiapkan dulu sebelum masuk ke adaptasi dan new normal. Jadi anak-anak diberikan pemahaman yang benar tentang COVID-19 dan pengetahuan kesehatan lainnya. Karena ada informasi yang masuk ke saya, bahwasanya anak diberikan pemahaman yang kurang tepat penyampaiannya, sehingga anak-anak menjadi takut untuk keluar rumah, menjadi semacam ketakutan yang luar biasa untuk keluar rumah gitu ya. Terus yang kedua, membiasakan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, cara bersin, terus seleksi permainan, terus bagaimana berinteraksinya. Ini dipersiapkan terlebih dahulu di rumah. Lalu ada keterbukaan informasi anak yang diperlukan oleh sekolah, misalnya keadaan kesehatan, perjalanan yang dilakukan. Kalau di istilahnya Mbak Laras tadi, sekolah melakukan survei terlebih dahulu ya, melakukan survei terlebih dahulu ke rumah. Ini dilakukan di masa persiapan dan berpedoman pada sistem yang disiapkan oleh sekolah. Jadi apa yang disiapkan di rumah mengacu kepada panduan-panduan atau aktivitas yang akan dilakukan di sekolah. Jadi kalau kita dan itu mudahnya itu dituangkan dalam bentuk buku panduan atau tutorial. Banyak sekali informasi tentang bagaimana cara cuci tangan yang benar. Nah, itu harus diseleksi oleh sekolah, dijadikan buku panduan, lalu diberikan kepada pihak rumah, orang tua, lalu orang tua mengacu kepada panduan itu menyiapkan anak di rumah. Jadi ada tutorialnya juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang banyak di internet ya, misalnya menggunakan aplikasi YouTube. Jadi anak-anak dilatih seperti ini ya, nanti cuci tangannya seperti ini ya, cara bersin yang benar. Nah, kalau persiapan-persiapan ini sudah dilakukan baik di sekolah maupun di rumah, maka masuk. Oh ya, sebelumnya contoh-contoh ini, detail ini bersifat dinamis ya, Bapak dan Ibu, sesuai arahan dan perkembangan tentunya, dan sesuai dengan lingkungan sekolah, karena setiap sekolah pasti berbeda-beda. Dan ini pun juga muncul di surat edaran nomor 15 Kemendikbud itu, bahwa pengaturan itu juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sekolah. Jadi ini hanya contoh. Kalau ini sudah dilakukan di masa persiapan, maka masuklah ke masa adaptasi. Masa adaptasi itu anak-anak dilatih ke sekolah dengan jumlah terbatas, untuk dikenalkan terlebih dahulu bagaimana menunggunya nanti, bagaimana masuk kelasnya, posisi berdirinya di mana. Jadi silakan nanti bisa diatur di kelas, anak misalnya satu kelas itu ada 25, bisa misalnya hari Senin ini 5 dulu yang masuk, kita kenalkan dulu, kita kenalkan dengan pola-pola di sekolah. Kalau masa ada persiapan lancar, adaptasi lancar, maka boleh sekolah itu dibuka dengan konsep new normal. Nah, sekolah Bapak dan Ibu selalu seru. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Sekolah selalu seru sebagai tempat yang sangat menyenangkan dan penuh tantangan baru. Misalnya, ini yang sudah terjadi beberapa
negara di luar, antri berjarak saat ke sekolah, melatih kebiasaan berjarak dengan cara unik, kreatif, dan seru. Terus juga ada suasana di kelas, meja belajarnya berjarak. Terus suasana di kantin, ada tempat-tempat yang dikasih tanda silang, pertanda itu tidak boleh dipakai untuk membiasakan menjaga jarak. Ini dilakukan di masa adaptasi. Lalu apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu? Pemahaman sempit, acuh pada sekitar, sikap sembrono, takabur, mengecilkan ancaman, itu harus diberantas. Itu kondisi lama. Kondisi baru dan mutlak yaitu pemahaman komprehensif, disiplin tinggi. Tadi Mbak Laras juga menyampaikan, kuncinya ilmu, disiplin, dan adaptasi. Jadi disiplin merupakan salah satu syarat mutlak. Sistem dan transparansi, pengawasan, dan kepedulian kolektif. Kita mungkin sekolah tidak boleh seperti ini. Ini kondisi ketika pertama kali PSBB itu diganti dengan masa transisi ya. Jadi ada adaptasi kebiasaan baru. Ini situasi seperti ini. Sekolah tidak boleh seperti ini. Jadi kesiapan protokoler, aturan, dan prosedur adalah penting, tetapi ancaman sesungguhnya terjadi pada kelengahan disiplin. Sekolah harus tetap tegak sebagai pusat keteladanan. Nah, kalau sekolah sudah bisa sebagai pusat keteladanan, bisa disiplin, maka welcome new normal. Selamat datang di era disiplin, selamat datang di era COVID-19 ini. New normal ini era siapa? Era kita semua Bapak dan Ibu. Karenanya seluruh stakeholder sekolah, guru, staf, siswa, dan parent pemerintah harus mampu memaksimalkan kerjasama. Jadi guru dan orang tua harus aktif bekerja sama. Dari persiapan hingga penegakan dan pengawasan kedisiplinan terkait sekolah di era COVID-19 ini. Jadi kalau di sekolah ada komite, ada POMG, ada WOTK, jadi silakan harus lebih aktif hubungan sekolah dengan rumah, karena ini berbicara tentang keselamatan dan kesehatan. Nah sekarang pertanyaan menarik, kapan new normal di sekolah? Bapak dan Ibu, new normal pendidikan diberlakukan hanya setelah pemerintah memberlakukan, serta telah tersedia pedoman, aturan, dan protokolnya. Nah, kalau kita sekarang mengikuti informasi, saat ini sudah beredar informasi bahwa new normal di sekolah itu kurang lebih sekitar bulan Januari. Jadi, di bulan Juli sampai Desember kita masih PJJ. Nah, tentu masa PJJ ini bisa kita gunakan secara maksimal untuk persiapan yang tadi itu ya, sambil PJJ, sambil mempersiapkan semua hal yang mengarah kepada pembukaan sekolah nanti. Ada dua, sekarang kapan masa adaptasinya? Kalau kita ambil new normal pendidikan itu di sekolah misalnya Januari, maka masa adaptasi ada dua opsinya. Yang pertama, masa adaptasi itu dimulai pada saat new normal itu sendiri. Jadi kalau Januari sekolah itu dibuka oleh pemerintah, maka 2 bulan sampai 3 bulan mulai Januari, mulai bulan Januari, Februari, Maret, itu digunakan dulu sebagai masa adaptasi. Jadi anak-anak tetap dibagi jumlah kelompok kecil, kenalkan dulu dengan pola-pola baru, pastikan apa yang diajarkan atau disiapkan di rumah, itu terlaksana, itu dipahami dengan benar di masa adaptasi ini. Jadi belum masuk ke semua siswa. Jadi kita bisa berlakukan masa adaptasi ini 2 sampai 3 bulan di awal new normal. Ada opsi yang kedua adalah menarik mundur 2 sampai 3 bulan sebelum dibuka. Jadi kalau Januari dibuka oleh pemerintah, maka kita bisa menggunakan mulai bulan November, Desember. Jadi adaptasinya mundur. Jadi anak-anak dilatih dulu adaptasi di sekolah dengan jumlah yang terbatas, dikenalkan. Jadi adaptasi ini kalau saya mengistilahkannya sama seperti dengan masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Kalau di tahun pelajaran baru itu kan ada PLS, pengenalan lingkungan sekolah kurang lebih sekitar 1 minggu. Nah PLS ini adaptasi kalau di era new normal ini, masa adaptasinya. Tapi opsi yang kedua ini ada 2 syaratnya.
bila satu dilakukan, jadi ditaruh mundur ya, jadi adaptasinya di bulan Oktober, November, Desember, itu bisa dilakukan, syaratnya apabila dalam satu kota atau satu kabupaten itu sudah dinyatakan zona hijau atau biru. Terus yang kedua, dukungan dari pemerintah atau gugus tugas. Jadi tidak boleh sekolah bertindak genit ya, istilah saya, membuka tanpa ada legitimasi dari pemerintah, itu tidak boleh ya. Tapi silahkan kalau ini nanti dilakukan terutama di sekolah yang berada di kabupaten atau kota yang dinyatakan zona hijau atau zona biru ya, karena kan ada warna-warnanya itu, ada warna hitam, ada warna merah, warna kuning, warna hijau atau warna biru. Nah kalau sudah warna hijau dalam satu kota, maka itu sudah bisa dilakukan adaptasi dengan menarik mundur. Tapi tentunya harus koordinasi dengan pemerintah atau gugus tugas setempat. Bapak dan Ibu, bagaimana sekolah? Sekolah harus bersiap mengambil kembali peran dan produktivitas pendidikan yang diemban dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah, ketentuan protokol kesehatan dan keselamatan sebagaimana yang ditetapkan oleh gugus tugas, Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud. Mempersiapkan pengetahuan, membuat rencana, mempersiapkan aturan dan protokol yang identik, yang khas di sekolah secara komprehensif dengan melibatkan dan memberdayakan seluruh stakeholder yang ada. Melaksanakan new normal secara bertahap, memantau realita pencapaiannya serta menjaga prioritas keselamatan sebagai keutamaannya. Secara singkat bisa saya sampaikan di penghujung materi saya, keselamatan diutamakan, peran dan produktivitas tetap diupayakan, bahagia tidak dilupakan. Terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya sebelum saya buka menjawab sesi tanya jawab, saya minta sedikit pendapat, tinjauan, kajian dari Ibu Laras, Mbak Laras dan Ibu Ratih terhadap pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan, pertama Mbak Laras dulu deh. Oke, terima kasih Pak Taufik. Baik sekali, bagus sekali paparannya, dan memang ini kan sebenarnya belum merupakan bentuk final ya dari apa yang akan diaplikasikan ya. Jadi ini ya, paparannya masih diskusi, kajian ya. Sangat bagus sekali untuk menjadi semacam pemantik bagi kita semua yang berperan serta di dalam sistem pendidikan untuk mengetahui bagaimana sebaiknya new normal pendidikan ini harus dilakukan. Tadi yang terakhir itu sangat baik sekali, yaitu kita harus mengutamakan keselamatan, kita harus mengupayakan produktivitas, dan kita juga harus tetap memiliki keseimbangan batin, menjaga kebahagiaan, menjaga emosi supaya tetap bisa berkarya dengan produktif gitu ya. Jadi dari saya komentarnya itu aja Pak Taufik. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan juga untuk kepada saya dan Bu Ratih juga, silahkan gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak. Silakan Bu Ratih. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya materi ini adalah situasi yang memberikan pemahaman secara rinci kepada orang tua tentang mungkin di setiap sekolah akan berbeda persiapannya gitu kan. Artinya setiap sekolah pasti punya sistem yang berbeda-beda, tapi mungkin ini adalah sistem yang paling mendasar dan menurut saya sudah baik sekali sehingga bisa mengurangi ketidakpastian yang dimiliki oleh orang tua. Karena kan kalau misalnya ditanya, nanti kalau sekolah nggak gitu, sekolah siapnya gimana gitu. Nah, Tunas Global sudah punya jawabannya. Artinya setidaknya walaupun ini masih dalam tahapan diskusi, orang tua tidak lagi bertanya, terus hal-hal yang perlu dilakukan seperti apa misalnya. Jadi Tunas Global sudah paham tentang bagaimana prosedural yang cukup aman dan sehat untuk anak-anak ketika mereka masuk ke sekolah. Karena seperti yang pernah kita diskusikan sebelum ini, bahwa sekolah itu bukan lagi tujuannya adalah akademis saja, tapi lebih ke keselamatan anak dan kesehatan anak sih. Di kondisi yang sekarang ya, artinya seperti itu. Dan saya setuju dengan Mbak Laras, di slide terakhir itu kita tetap harus menjaga yang namanya harmonisasi. Artinya secara kognitif kita memberikan ilmu kepada anak di sekolah, terus kemudian secara emosi kita juga perlu menjaga apa yang mereka rasakan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan tetap bahagia. Artinya anak harus bahagia pergi ke sekolah di era COVID ini. Itu sih Pak Taufik. Oke, terima kasih Mbak Laras dan Ibu Ratih atas
responnya terhadap materi saya. Tapi benar yang disampaikan oleh Mbak Laras, jadi ini masih forum kajian ya. Jadi tetap apa yang tadi saya sampaikan tetap harus mengacu kepada arahan atau himbauan yang disampaikan secara update oleh gugus tugas atau pemerintah Indonesia dalam hal ini. Nah, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan bacakan pertanyaannya. Silakan. Yang pertama, ini dari Yahbu, yaitu dari Jakarta, kepada Mbak Laras nih. Bagaimana pola umum masyarakat Perancis membangun kedisiplinan rumah dan bagaimana sekolah melakukannya? Jadi tentang disiplin, bagaimana masyarakat Perancis itu membangun sebuah kedisiplinan di rumah dan di sekolah. Iya, coba dijawab ya. Tentu saja caranya masyarakat Perancis membangun itu beda-beda. Jadinya nggak semuanya memiliki tipe kebiasaan di rumah yang sama. Tetapi yang pasti memang dari pihak-pihak yang berwajib, dari pemerintah, juga dari perusahaan tempat kita bekerja, dari institusi di mana kita berafiliasi, selalu diberikan reminder mengenai bagaimana harus bersikap gitu. Jadi informasi itu tidak berhenti datangnya dari sebuah sumber yang sifatnya otoritatif gitu ya. Jadi bukan hanya informasi yang berseliweran, tapi juga informasi yang diberikan kepada kita gitu. Kemudian memang peraturan itu diberlakukan dengan cukup ketat, artinya ada pemberlakuan denda dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya memang kita tuh tidak bisa berpendapat bahwa wah, masyarakat Eropa itu lebih disiplin daripada masyarakat Asia. Enggak, karena kita manusia yang juga memiliki kemampuan pemahaman yang sama, ya nggak berarti orang-orang di Eropa itu lebih pintar atau segala macam gitu. Cuman jadi artinya di Indonesia pun meskipun negara yang saat ini udah tergolong negara maju, tetapi mungkin levelnya dari segi ekonomi belum sama negara-negara yang lebih maju, tapi saya yakin manusia-manusianya tetap bisa berdisiplin dengan informasi yang baik yang disampaikan dari pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi gitu. Terus kalau di Perancis sendiri jadinya kedisiplinannya itu memang benar-benar kedisiplinan yang sifatnya tidak hanya individual tapi kolektif gitu, Pak. Oke. Ini kita mau membuat sebuah persamaan, kira-kira berarti kalau begitu masyarakat, contohnya di Indonesia kita ambil misalnya Jakarta dengan Prancis itu kurang lebih sama tingkat kedisiplinan warganya. Ya mungkin kalau di Jakarta kan banyak warga-warga yang istilahnya dari kalangan yang dari segi ekonominya mungkin di bawah, pendidikannya juga mungkin jadinya nggak terlalu disiplin ya, yang berdesakan di pasar dan segala macam, juga bergantian dalam memakai masker segala macam gitu ya. Jadi menurut saya tingkat kedisiplinannya tentu nggak sama, tapi menurut saya kemampuan untuk bisa berdisiplin itu tetap ada. Tapi di masyarakat Indonesia mungkin starting point-nya berbeda dengan masyarakat Perancis. Jadi kita harus terus-menerus memberikan informasi. Ada pertanyaan yang bertanya bagaimana caranya kalau kita tuh sudah disiplin, tapi orang-orang di sekeliling kita tuh belum disiplin, itu gimana kita, bagaimana kita harus menyikapi itu gitu. Pertama tentu saja kita tidak boleh menyerah dan tergoda sama orang lain yang nggak disiplin gitu. Kita harus tetap menegakkan disiplin. Dan cara yang bisa kita lakukan juga harus ikut membantu menyebarkan info-info valid dan tidak ragu melakukan semacam peringatan atau mengingatkan pihak yang kurang disiplin. Saya punya cerita nih dari teman di Indonesia, kemarin ada rapat bertemu dengan salah satu pihak klien gitu ya. Ketika mereka bertemu dan rapat di dalam ruangan, pihak klien itu bilang, loh sekarang kan kita sudah di dalam ruangan, tolong copot maskernya dong, karena kalau pakai masker kan nggak sopan gitu. Jadi, wah, teman saya jadi kaget gitu diberikan paparan seperti itu. Artinya apa? Berarti pemahamannya belum terpenuhi gitu ya. Ternyata memakai masker atau tidak itu kaitannya dibilang dengan kesopanan, padahal ini kaitannya dengan keselamatan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan respect dan disrespect gitu. Jadi hal-hal penting ya. Jadi penting sekolah mengambil peran untuk memberikan pemahaman yang benar ya, karena itu menyangkut kedisiplinan ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Laras. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaannya ini, mudah-mudahan terjawab semua. Sekarang sudah
Ibu, sebelumnya saya sampaikan bahwa kita extend 30 menit ya, karena seharusnya webinar ini selesai sampai dengan pukul 3, tapi mengingat banyak sekali pertanyaan, kami akan extend waktu kurang lebih 30 menit. Apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab, kami akan menjawabnya melalui saluran-saluran informasi yang dimiliki oleh Sekolah Tunas Global. Selanjutnya untuk Bu Rati, dari Hanaya, Depok. Bagaimana menyiapkan mental dalam menyiapkan diri belajar lagi di sekolah? Karena ini kan sudah lama di rumah, belajar dari rumah. Sudah sejak Maret ya, sudah 50 hari lebih. Jadi itu gimana ya untuk kembali? Jangan-jangan anak-anak sudah nyaman sekali di rumah. Itu gimana Bu Rati? Silakan. Artinya membangun kebiasaan. Sebenarnya memang yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan dari anaknya sendiri, bahwa ketika kita belajar di rumah, ketika kita tidak pergi ke sekolah, kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan itu jangan sampai berubah. Tetap bangun pagi, terus kemudian tetap mandi pagi. Kalau misalnya lagi sekolah online mungkin bisa pakai seragam. Jadi dimunculkan kegiatan-kegiatan yang memang bisa menunjukkan bahwa oh ya ini adalah hal-hal yang dilakukan kalau saya pergi ke sekolah gitu. Jadi pembentukan satu kebiasaan. Minimal tuh sebenarnya adalah 3 minggu sebelum hal itu terjadi minimal. Tapi saya sarankan bahwa sekarang pun pada saat sekolah di rumah, kalau bisa memang waktu-waktunya di mana mereka itu belajar di sekolah, mereka tetap beraktivitas, misalnya baca buku atau tetap melakukan journaling. Jadi memang ada kegiatan yang produktif. Terus kemudian kalau misalnya persiapan mental, persiapan mental itu panjang. Yang pasti mereka harus pertama aware dulu bahwa oh iya saya harus kembali ke sekolah, bahwa apapun situasinya sekarang belajar di rumah, suatu saat nanti pasti akan kembali ke sekolah. Nah ini kan kembalinya masih lama nih, masih sekitar 6 bulan. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah selama 6 bulan itu ya mereka tetap menghadirkan bahwa sekolah itu bisa di mana saja, bisa di rumah maupun pergi ke sekolah lagi. Artinya bedanya adalah kalau di rumah mungkin mereka tidak perlu keluar rumah, tapi tetap belajar, tapi tetap memakai seragam gitu. Jadi ada beberapa ritual yang mereka tetap lakukan, nggak dihilangkan, seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Bu Rati. Selanjutnya kembali untuk Mbak Laras. Ini pertanyaan untuk Mbak Laras cukup banyak karena luar biasa antusiasnya. Berikutnya pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang saya gabung nih. Yang pertama dari Bapak Buang Raharjo dari Bekasi, ya, dari SD Lab School. Mohon saran, ini tuh Mbak Laras ya, mohon saran untuk proteksi siswa khusus SD seperti apa? Referensi sekolah yang ada di Eropa yang sudah dibuka. Jadi referensi sekolah yang sudah dibuka di Eropa itu seperti apa sih saran-sarannya untuk proteksi siswa, memproteksi siswa dari COVID-19 ini? Sekaligus ini menyambung ke pertanyaan berikutnya, masih gak nyambung nih. Bagaimana melindungi anak? Kok tadi penjelasan Mbak Laras, anak-anak tidak pakai masker ke sekolah ya di Prancis. Silakan Mbak Laras. Ini pertanyaan yang kedua itu dari Wati dari Klaten. Silakan. Oke, selamat siang Pak Buang dan Ibu Wati. Pak Buang ini guru saya Pak Taufik. Guru saya waktu SMA, iya. Jadi ya Pak Buang itu guru biologi yang buat saya menjadi semangat untuk belajar biologi. Jadinya ya memang kalau saya itu sangat semangat dan tidak pantang menyerah dalam belajar ilmu biologi ini berkat Pak Buang. Jadi halo Pak Buang, salam hormat. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana di sini orang mempersiapkan anak-anak ya untuk masuk sekolah. Tentunya kalau kita lihat dari foto-foto Pak Taufik berbeda apa yang terlihat di negara-negara Asia dan di negara-negara Eropa, di mana di Asia itu kecenderungannya anak-anak dikasih masker, tetapi kegiatan belajar mengajar mungkin dilakukan secara lebih full. Kalau di sini anak-anak tidak diberikan masker karena sebenarnya masker itu tidak melindungi kita ya. Masker itu melindungi apa yang ada di depan kita. Jadi masker kita itu melindungi yang ada di depan kita untuk melindungi yang ada di depan kita untuk menerima droplet gitu. Jadi kalau di sekolahnya anak saya yang memakai masker itu guru. Gitu, karena supaya anak-anak tidak tertular apabila guru itu memiliki kemungkinan untuk menjadi pembawa vektor. Karena zaman sekarang ini kan COVID itu bisa nyangkut di badan kita tanpa muncul sebagai penyakit gitu. Jadi yang paling sebaiknya yang paling membuat was-was itu adalah kalau kita berinteraksi dengan pembawa virus tanpa gejala gitu ya. Jadi anak-anak itu dilindungi supaya tidak menjadi pembawa gejala baru ke rumahnya gitu.
Karena memang kalau di Perancis sendiri angka pasien anak coronavirus ini, COVID ini termasuk rendah gitu, hampir tidak ada, meskipun dengan berjalannya waktu tentunya dengan adanya kasus-kasus baru kita bisa menemukan kadang-kadang ada pasien anak tapi tetap relatif rendah gitu. Yang kita takutkan adalah anak itu menjadi pembawa bagi orang yang ada di rumah gitu. Jadinya dilakukan sedemikian rupa supaya anak itu tidak sampai tertular, tapi tetap bisa berekspresi dan melakukan kegiatan belajar yang baik. Apakah ini cara yang terbaik? Tentunya belum tentu ya, karena untuk Indonesia, untuk di Jakarta itu, atau untuk di Indonesia pada umumnya, kita juga harus melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Yang saya paparkan ini adalah hanya contoh kasus saja di Perancis gitu, belum tentu yang paling pas untuk dilakukan gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang belum terjawab? Apa sudah terjawab? Sudah. Iya, sudah. Ya? Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kembali buat Bu Ratih, nanti akan disambung dengan saya karena ini pertanyaannya menyangkut tentang sekolah, teknis di sekolah. Untuk Bu Ratih, bagaimana menyadarkan anak-anak ketika berinteraksi dengan temannya yang biasanya bergandengan tangan, biasanya sharing gitu. Nah, itu bagaimana Bu Ratih? Nah, ini tadi mungkin kaitannya sama aspek kognitif. Artinya kita perlu memberikan informasi kepada anak tentang cara berrelasi yang baru, bahwa di era new normal ini ada yang namanya social distancing. Nah, itu harus dijelaskan kepada anak konsep berrelasi seperti itu. Karena kan namanya anak-anak ya, kalau bermain nggak saling berpegangan, nggak saling pelukan, mungkin jadi nggak seperti bermain gitu, karena tidak ada sentuhan. Tapi kita bisa memberikan penjelasan bahwa situasinya adalah sedang seperti ini, jadi kita harus membatasi diri. Kalau anak-anak yang lebih kecil, informasi itu bisa disertakan melalui gambar atau misalnya buku cerita. Ada beberapa buku cerita tentang sosialisasi di era new normal ini. Ternyata kalau saya cek, sudah ada beberapa buku cerita yang bisa diakses orang tua, yang akhirnya bisa membuat anak jadi lebih mudah memahami. Artinya interaksi itu macam-macam, ada yang sifatnya verbal dan non-verbal gitu. Artinya komunikasi itu bisa dilakukan meskipun misalnya kita tidak bertemu secara langsung atau tidak berpegangan secara langsung. Intinya seperti itu. Kalau misalnya mereka merasa bahwa jadi kalau misalnya teman saya menjauhi saya, apakah dia nanti artinya memusuhi saya? Nah, ini adalah area emosinya yang disentuh, bahwa ketika kita cara terbaik saat ini yang membuat masing-masing merasa senang adalah ya tadi menjaga jarak. Jadi harus dicontohkan dengan sesuatu yang konkret kalau ke anak-anak. Oke, baik, terima kasih Bu Ratih. Menyambung dari pertanyaan jawaban Bu Ratih, jadi ini ada pertanyaan yang serupa. Jadi sekali lagi, kalau tadi saya menjelaskan bahwa sebelum new normal di sekolah, maka ada proses persiapan yang harus dilewati. Proses persiapan itu kalau di rumah, maka itu anak-anak dilatihkan dan diberikan pemahaman tentang hal-hal yang nanti akan dilakukan di sekolah. Jadi seperti tadi pemahaman tentang COVID-19 itu harus disampaikan di masa persiapan itu, dan kalau bisa memang sekolah membuat buku panduan ya dan tutorial sehingga sumber informasinya sama. Karena sekarang ini kalau kita memberikan kebebasan, silakan Bapak dan Ibu disiapkan saja di rumah tentang cara bersin yang benar, terus tentang COVID. Nah, hal ini akhirnya kan sekarang banyak sekali berseliweran informasi ya di internet atau di media sosial ini. Karena itu penting bagi sekolah untuk membuat sebuah buku panduan dan tutorial seperti apa nanti teknis masuk sekolah, dan itu dilatihkan dulu di rumah ya sebelum masuk adaptasi. Selanjutnya saya akan menjawab sebelum ke Mbak Laras dan Bu Ratih lagi. Ini ada pertanyaan yang serupa, yaitu dari Elva Depok, bagaimana penerapan new normal untuk anak usia KBTK di sekolah? Juga ada pertanyaan yang sama dari Hero Rahmawati, Pekanbaru Riau, untuk Mr. Taufik. Bagaimana menyiapkan anak usia dini sekolah di masa new normal? Memang kalau untuk SMA, SMP, SD kelas tinggi itu relatif bisa mengikuti PJJ secara online ya. Nah, ini perlu kita pahami bahwa online itu tentunya ada tantangan tersendiri juga bagi anak PAUD ya, anak usia 3 sampai dengan 6 tahun nih, ini yaitu KBTK ya atau usia PAUD ya.
Pilihan PJJ itu tidak hanya daring, tidak hanya online, tapi juga ada luring, ya. Jadi untuk anak PAUD ini dari subjektif saya, anak PAUD itu memang pembelajarannya tidak cocok dengan sistem online, ya. Jadi tidak bisa menggunakan Zoom untuk ngajarin anak nih kalau di usia PAUD. Zoom itu atau interaksi virtual seperti ini lebih kepada untuk menyapa, hai apa kabar, membangun kedekatan, ya, membangun kedekatan. Jadi bukan untuk menyampaikan materi, ya, di Zoom itu. Jadi agak keterbatasan. Lalu bagaimana caranya? Maka lebih banyak lakukan dengan sistem luring, ya, atau offline. Jadi silakan guru-guru PAUD, guru-guru KBTK, guru-guru yang mengajar atau mendidik anak-anak di usia 3 sampai 6 tahun, silahkan buat semacam worksheet atau worksheet, lembar kerja, aktivitas yang berupa buku atau berupa lembar-lembaran, dan itu nanti silahkan dikirim ke rumah. Dan di situ nanti lengkap panduannya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana mengerjakannya, apa tujuannya. Nah, nanti itu di-deliver oleh orang tuanya. Jadi lebih sekolah untuk PAUD atau KBTK lebih mempersiapkan, memberi ide kepada orang tua. Seperti apa sih aktivitasnya, seperti apa. Nah, itu dilakukan secara offline, ya. Nah, tetap interaksi virtual itu dilakukan untuk menyapa, untuk bernyanyi bersama melalui media virtual, tapi untuk aktivitasnya itu memang harus dilakukan secara offline. Jadi karena itu untuk guru-guru di KBTK atau PAUD memang harus kreatif membuat panduan-panduan yang bisa dikerjakan, yang bisa dilihat secara offline di rumah, ya. Nah, terus juga selain itu juga lakukan evaluasi nanti setiap 1 minggu, misalnya dengan orang tua, bagaimana pelaksanaan 1 minggu RPP yang kemarin sudah kami berikan, media yang kami berikan. Nah, itu saya kira untuk KBTK dan PAUD itu lebih cocok. Untuk aktivitasnya itu lebih kepada buku panduan, lembar kerja, lembar aktivitasnya, diberikan pilihan-pilihan aktivitas yang bisa dilakukan oleh orang di rumah. Jadi lebih kepada kumpulan ide aktivitas seperti itu. Nah, sambil nanti tentunya kita mempersiapkan new normal dengan persiapan masa adaptasi dan masa new normalnya. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan dari teman di Pekanbaru dan juga di Depok terkait bagaimana anak-anak KBTK nih. Selanjutnya kembali ke Mbak Laras. Ini ada pertanyaan tadi dari Kalimantan nih, Mbak Laras nih. Halo, Kalimantan. Pak Safrudin dari Kalimantan Selatan untuk Mbak Laras, selain pola konsumsi manusia, apakah secara ilmiah pola perubahan perilaku hewan itu juga menyebabkan penyebaran virus? Jadi terganggunya habitat itu menyebabkan virus. Silakan Mbak Laras. Ya, itu sangat mungkin sekali sebenarnya bukan pola perilaku hewan, ya, karena kalau pola perilaku hewan di alam bebas tentunya kita punya keterbatasan untuk mengikuti satu persatu begitu, ya. Cuman kalau yang bisa kita kontrol paling tidak adalah apa efek kegiatan kita terhadap lingkungan, apakah kita termasuk dengan pemanasan global, radiasi sinar ultraviolet dan lain sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang bisa memicu adanya mutasi-mutasi baru sehingga penyakit itu bisa dimunculkan gitu. Jadinya kalau misalnya balik-baliknya ya ke manusia lagi gitu, kita bagaimana hubungan kita dengan alam kayak gitu. Tapi memang perubahan perilaku binatang atau perubahan kebiasaan atau perubahan pola hidup dan cara hidup binatang itu menjadi penyebab gitu ya untuk memunculkan penyakit-penyakit baru. Oke, baik. Terima kasih Mbak Laras. Selanjutnya pertanyaan untuk Bu Ratih dari Isti dari Kota Depok. Nah, ini juga pertanyaan bagus sekali nih Bu Ratih. Bagaimana persiapan yang harus dilakukan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Karena pemahamannya mereka sangat terbatas, khususnya anak-anak dengan misalnya ASD, ya, Autism Spectrum Disorder. Jadi ya penting juga ya kita menyiapkan untuk apa yang disiapkan untuk orang tua dan guru yang siswanya adalah anak berkebutuhan khusus. Silakan Bu Ratih. Ya, nah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin spesifiknya lagi tentang ASD atau Asperger atau autistik,
Nah, biasanya memang akan lebih sulit ketika kita menjelaskan ke anak-anak ABK dibandingkan dengan anak-anak yang tidak ABK atau non ABK. Nah, tapi bukan berarti mereka tuh tidak bisa diberikan penjelasan. Yang paling penting kalau misalnya pertanyaan adalah untuk anak-anak ASD, mereka belajar biasanya melalui visual, artinya melalui contoh langsung, dan pada saat menjelaskan kita tidak bisa menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Misalnya, ketika kita mengajarkan untuk cuci tangan, kita berikan contoh langsung cuci tangannya, terus kemudian kita berikan step by step, karena ada beberapa step untuk cuci tangan, misalnya bagian mananya dulu, terus kemudian bagaimana mengambil sabunnya. Nah, jadi prakteknya dulu yang kita ajarkan. Baru kemudian misalnya mau dijelaskan supaya apa, beberapa anak ASD bisa memahami itu, tapi beberapa yang lain tidak, karena biasanya inteligensi mereka rendah, jadi sulit untuk memahami kenapa sih mereka harus berkali-kali cuci tangan. Jadi yang dibentuk adalah pembiasaan, terutama penggunaan masker. Ini agak challenging pasti untuk membiasakan anak-anak ASD menggunakan masker. Bahkan kadang-kadang untuk tag baju di belakang punggungnya aja itu mereka agak nggak nyaman gitu, apalagi menggunakan masker yang menutupi mulut sampai ke hidung, pasti itu akan sulit sekali. Tapi ketika mereka melihat bahwa orang-orang di sekelilingnya melakukan itu juga, mereka pasti akan pelan-pelan mau mencoba, walaupun tadi butuh waktu ya. Makanya kalau misalnya tadi menurut Mbak Laras di Paris anak-anak tidak menggunakan masker, nah itu sih saya sebenarnya setuju dengan sistem yang seperti itu, karena anak-anak itu kadang-kadang kemampuan mereka untuk bernafasnya kan mungkin belum terlalu seperti orang dewasa gitu, jadi terbatas menggunakan masker pasti akan membuat mereka jadi tidak nyaman. Orang dewasa saja kan pasti tidak nyaman gitu. Jadi persiapannya adalah tetap memberitahu apa yang mereka lakukan dan memberikan contoh. Jadi bukan hanya melalui verbal sih, tapi melalui aktif perilaku seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Rati. Pertanyaan selanjutnya dari Anastasia Depok. Ini untuk saya nih. Bagaimana solusi PJJ jika orang tua sudah mulai kerja dari kantor? Nah, tadi Mbak Laras sudah menyampaikan juga ya. Jadi ada prioritas yang dimasukkan terlebih dahulu ya pada terutama orang tua yang bekerja di sektor-sektor yang memang diharuskan untuk bekerja. Baik, saya coba menjawab ya, bagaimana solusi PJJ jika orang tua sudah mulai kerja dari kantor yang disampaikan oleh Anastasia dari Depok. Di masa persiapan, ini sekolah harus membuat pemetaan, lakukan pemetaan terhadap semua warga sekolah. Apa yang dipetakan? Yang pertama tentu zonanya, zona warga sekolah itu ada di zona hijau, kuning, atau segala macam, semua. Baik itu zona tempat tinggal guru, tempat tinggal karyawan sekolah itu, maupun tempat tinggal orang tua apakah berada di zona merah atau hijau kuning. Lalu yang kedua juga lakukan pemetaan terhadap perilaku yang atau situasi yang ada di rumah. Jadi kalau tentunya berbeda-beda. Jadi kalau memang dari hasil pemetaan itu ada orang tua yang bekerja dua-duanya sehingga keadaan situasi di rumah PJJ Ananda atau anaknya itu ada hambatan dalam hal pendampingan orang tua yang tidak bisa mendampingi, maka itu diberikan kebijakan dari sekolah atau aktivitas sekolah dengan mempertimbangkan situasi di rumah itu. Jadi misalnya bisa saja tugas-tugas atau materinya diberikan fleksibilitas waktu mengerjakannya, misalnya setelah orang tuanya datang, atau bisa jadi dengan kesepakatan tentunya keterbukaan semua orang tua dan guru, bisa jadi gurunya yang datang ke rumah ya, memberikan pendampingan yang sebisanya ya, dengan tentu sekali lagi ada kesepakatan. Jadi intinya adalah untuk sekolah wajib melakukan pemetaan terhadap situasi yang ada di rumah, karena itu akan mempengaruhi terhadap keputusan atau kebijakan apa yang akan diambil oleh sekolah di masa PJJ ini. Saya kira itu jawabannya. Selanjutnya untuk Mbak Laras lagi. Maaf Pak Taufik, saya boleh tambahkan sedikit nggak? Oh boleh, silakan Mbak Laras. Nah, jadi kalau misalnya ditambah dari apa yang sudah Pak Taufik sampaikan, sepertinya juga selain penting untuk memetakan, tapi sekolah juga penting untuk menyampaikan kepada orang tua capaian-capaian minimal yang diharapkan untuk dicapai oleh anak-anak gitu. Jadinya supaya orang tua yang mengajar di rumah juga bisa memiliki semacam kisi-kisi. Oke, kalau
lebih bagus bisa memenuhi ABC, tapi paling tidak memenuhi ABC gitu. Karena kebetulan waktu kemarin lockdown juga akhirnya saya dan suami menjadi guru di rumah, sementara kita berdua masing-masing bekerja juga gitu. Jadi sistemnya adalah kita membagi waktu, kapan perannya saya menjadi guru dan jaga anak, kapan peran suami menjadi guru dan jaga anak, dan sekolah itu membimbing dengan memberikan butir-butir apa yang harus dilaksanakan, dan nanti dikirimkan buktinya dalam bentuk foto atau video aktivitas anak-anak yang melakukan pekerjaan itu. Jadinya memang kita juga harus disiplin dalam menerapkan manajemen waktu gitu ya kalau di rumah. Jadi memang kita tuh sebagai orang tua melahirkan dan merawat anak, tapi kita tidak memiliki pendidikan guru dan pengajaran gitu. Jadi kadang-kadang tuh gamang ya untuk menghadapi anak-anak. Tapi kita harus bersinergi dengan sekolah supaya proses pembelajaran itu bisa terkirim dengan baik. Kita harus gimana ya? Harus berdisiplin dan harus kekeh gitu bahwa ini untuk kebaikan anak juga. Jadi pesan buat para orang tua yang lagi mendengarkan di rumah sekarang juga, kita kalau bisa menetapkan dan mengukuhkan hati untuk bisa menyukseskan program belajar mengajar, tentu saja dengan diberikan informasi mengenai target capaian minimal dari sekolah gitu. Itu Pak Taufik, mohon maaf agak lama. Ini ya sekaligus menyambung ke pertanyaan berikutnya yang untuk Laras nih. Jadi sebenarnya tugas orang tua itu apa nih yang harus dari sekolah yang diberikan sekolah kepada orang tua? Menurut Mbak Laras. Kalau menurut saya, balik lagi tadi, kalau sekolah sudah menyampaikan capaian minimal yang anak harus capai, dan sekolah sudah tahu keadaan di rumah itu bagaimana, maka ya tugas sekolah adalah memastikan capaian minimal itu tercapai. Dan juga tentu saja itu tidak rigid ya, artinya kita harus ada ruang untuk komunikasi mengenai apa yang mungkin dicapai dan apa yang tidak mungkin dicapai di rumah gitu. Tapi yang pasti kita juga harus berbaik hati dengan diri sendiri, artinya boleh ambisius tapi juga harus mengerti keadaan. Artinya kita di rumah pun punya berbagai peran, kalau sebagai ibu, sebagai pekerja juga kalau harus bekerja di rumah, dan juga sebagai pengajar sekarang. Jadi ruangannya satu, perannya banyak. Jadi tidak seperti di kehidupan biasa di mana kalau jadi ibu itu di rumah, jadi pekerja itu di kantor, dan jadi pengajar itu di sekolah. Saat ini kalau misalnya kita belum memulai sekolah, semuanya harus digabung di dalam satu ruang. Jadi harus memiliki alokasi waktu yang tepat guna dengan capaian-capaian yang jelas gitu. Jadi ini benar ya yang disampaikan Bu Ratih. Jadi ini merubah banyak hal ya Bu Ratih ya, masa pandemi ini, PJJ di rumah ini banyak hal yang dirubah atau apa yang harus kita sesuaikan. Mbak Laras, ini ada pertanyaan yang ya silakan Bu Ratih. Ya, bila perlu membentuk yang namanya parenting di era new normal, karena memang perubahan itu terus-terusan kita lakukan, dan poinnya adalah manajemen waktu. Oke. Sebenarnya poin pentingnya itu supaya stresnya nggak meningkat. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang mungkin teknis keilmuan nih Mbak Laras nih, mungkin harus. Silakan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dari Bapak Wahyu Susilo, Bu Laras, bagaimana penjelasan lebih lanjut dengan ilmu paleovirologi dan kontribusinya terhadap situasi sekarang? Ini saya juga istilah ini belum ngerti nih. Ya, ini memang istilah yang lumayan baru ya. Kita mengenal paleologi, mengenal virologi, tetapi ternyata itu bisa digabung ya, paleovirologi gitu. Jadi memang kalau di studi biologi fundamental ini kita sangat tertarik dengan mempelajari apa yang dinamakan dengan evolusi, yaitu proses perubahan makhluk hidup dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya seiring dengan berjalannya waktu, disesuaikan dengan tantangan-tantangan lingkungan yang ada gitu. Nah, karena virus ini bukan makhluk hidup gitu, bagaimana kita bisa menelusuri jejaknya. Tadi seperti yang sudah saya ceritakan, bahwa terkadang virus pada saat menginfeksi itu bisa meninggalkan materi genetiknya menempel ke dalam materi genetik host gitu. Jadi kita bisa menelusuri lebih lanjut apa saja jejak-jejak infeksi yang ada gitu dari satu organisme ke organisme lain. Selain itu memberikan kita informasi mengenai bentuk virus di masa lalu, di zaman purba dulu, tapi kita juga bisa mempelajari keterkaitan antara satu makhluk hidup dan lainnya, gitu Pak. Jadi ternyata bahwa memang kita tuh sekarang merasa bahwa, wah saya manusia, dia itu satunya lagi kucing, dia itu satunya lagi bentuk makhluk hidup lain. Tetapi kalau di ilmu evolusi dan biologi fundamental, sebenarnya zaman dulu berjuta-juta tahun yang lalu tuh kita tuh punya nenek moyang yang sama. Gitu. Cuman itu bisa
kemudian kita dengan adanya lingkungan yang tantangan lingkungan yang berbeda-beda, lama-lama kita berubah bentuk dan mengalami proses adaptasi sehingga sekarang ini kita menjadi diri kita sekarang ini gitu. Manusia Homo sapiens, makhluk yang memiliki kecerdasan yang bisa membangun banyak hal gitu ya. Tapi kalau ngomong mengenai evolusi itu bisa panjang lebar kemana-mana, apalagi Homo sapiens ini bukanlah makhluk manusia cerdas satu-satunya yang ada di dalam sejarah dunia. Dulu kita tuh pernah hidup berdampingan dengan manusia cerdas lain, namanya Homo neanderthal, tapi kemudian Homo neanderthal itu punah, padahal itu sama-sama bentuk manusia cerdas, tapi beda spesies dengan kita. Itu sangat menarik, mungkin akan kita diskusikan di lain waktu. Gitu Di ya. lain waktu, benar. Baik, terima kasih Mbak Laras. Seperti yang disampaikan barusan, memang tidak cukup nih 1,5 jam atau 2 jam untuk membahas secara lebih rinci. Mudah-mudahan itu menjadi menjadi kondisi di mana kita harus selalu belajar dan belajar terus. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan menyelesaikan webinar ini jam 3:30 dan ini sekarang sudah kurang 3 menit lagi. Pertanyaan yang masuk masih banyak, masih ada sekitar puluhan, dan seperti yang saya sampaikan bahwa ini akan kami jawab melalui saluran-saluran yang dimiliki oleh Sekolah Tunas Global. Sebelum saya tutup, nah ada statement, closing statement nih dari masing-masing penyaji nih, ya. Karena Mbak Laras barusan sudah sebelum saya Mbak Laras, jadi urutannya dari Bu Ratih dulu, Mbak Laras lalu ke saya. Closing statementnya ya. Silakan Bu Ratih, closing statementnya sebelum ditutup webinar ini. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Taufik dan para partisipan dalam webinar ini. Intinya adalah pada saat kita menghadapi new normal ini sebagai orang tua, tentunya karena yang hadir di sini adalah semuanya orang tua, bagaimana caranya kita bisa membuat new normal ini adalah situasi yang memang benar-benar anak itu menghadapi itu secara sadar. Nah, karena mindful ini penting sekali supaya mereka tidak menganggap remeh, yang kemudian yang kedua, mereka juga tidak terlalu takut. Artinya kita ada di tengah-tengah nih, tetap waspada, tapi juga jangan terlalu cemas seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu, setelah kita coba untuk terima, kita coba untuk merawat rasa syukur. Bersyukurlah bahwa saat ini kita masih bisa menjalani kehidupan kita dengan berkualitas versi new normal. Kemudian setelah itu baru kita berusaha untuk merayakan semua perasaan yang muncul. Artinya kalau lagi sedih ya dimaknai sedih karena nggak bisa ketemu teman-teman, kita perlu sampaikan itu ke anak. Dan yang paling terpenting adalah ada buat anak kita. Pada saat mereka membutuhkan penjelasan, membutuhkan pelukan, saat mereka takut dan lain sebagainya. Itu sih. Oke, kita ada untuk anak kita. Silakan Mbak Laras, closing statementnya. Oke, terima kasih ya sudah diundang nih. Saya sangat senang sekali bisa berbagi ya. Jadi pertama-tama saya mau berbagi info praktis lagi bahwa semua pertanyaan terkait teknis coronavirus, bagaimana coronavirus kepada anak-anak, kepada lingkungan, hewan peliharaan dan lain sebagainya itu bisa dicari dan diakses di situs adioscorona.org gitu ya. Jadi ini terkaitnya juga dengan kita mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya karena ilmu itu adalah amunisi penting untuk menghadapi situasi-situasi semacam ini, dan tentunya sekolah itu memiliki peran yang teramat besar untuk membangkitkan rasa haus akan ilmu pada anak gitu. Jadi jangan sampai proses belajar mengajar itu terhenti gitu. Jadinya setelah kita melengkapi dengan keilmuan, kita juga harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan juga disiplin yang tinggi. Kira-kira seperti itu dari saya. Semoga proses sharing ini bisa bermanfaat buat semuanya, dan tentunya nanti kami akan berusaha menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan yang belum sempat terjawab gitu ya. Makasih banyak. Oke, baik, terima kasih Bu Ratih, Mbak Laras. Selanjutnya saya closing statementnya. Kembali ke sekolah di era COVID-19 mempersyaratkan persiapan dan adaptasi. Tanpa persiapan dan adaptasi, siswa dan guru hanya akan menjadi alat percobaan. Sebelum ke new normal, lakukanlah persiapan, detaillah diadaptasi. Anak-anak sekolah adalah generasi yang menjadi harapan negeri ini. Menjaga mereka berarti menjaga eksistensi NKRI. Keselamatan diutamakan, peran dan produktivitas diupayakan, bahagia jangan dilupakan. Terima kasih, saya Taufik. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Mbak Laras, terima kasih Bu Ratih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekali lagi, ini luar biasa sekali ya webinar kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Taufik, Ibu Laras, dan Ibu Rati atas kesempatannya, ini sangat luar biasa. Oke, baiklah untuk para peserta webinar, sekali lagi saya informasikan bahwa link webinar, link materi webinar nanti akan di-share melalui Google Drive dan saat ini sudah ada di kolom chat. Jadi para peserta bisa melihatnya di kolom chat, atau nanti kami akan segera memostingnya di media sosial Sekolah Tunas Global melalui Facebook, Instagram, maupun Twitter. Nanti silakan dicek. Lalu mungkin bagi peserta yang ingin mengulang karena tadi terlambat masuk atau mungkin mau menginformasikannya ke keluarga atau sahabat lainnya, webinar ini sudah direkam dan nanti akan kami upload di channel YouTube Tunas Global Depok. Nah, silakan dilihat ya di channel YouTube Tunas Global Depok. Oke, sekali lagi kami dari Sekolah Nasional Plus Tunas Global, ini adalah webinar perdana kami, jadi kami mohon maaf bila ada kesalahan selama webinar ini berlangsung, mohon maaf bila ada kekurangan selama webinar ini berlangsung, khususnya kami memohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab, karena hampir 100 pertanyaan yang masuk, jadi kami mohon maaf sekali kalau tidak bisa terjawab. Seperti itu, lalu untuk sampai dengan akhir webinar ini ada sekitar kurang lebih hampir 350-an peserta yang hadir. Luar biasa. Baiklah, kalau gitu, demikian webinar kita hari ini. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Terima kasih untuk seluruh pembicara. Ingat pesan dari Sekolah Nasional Plus Tunas Global juga, tetap waspada, sehat dijaga, dan jangan lupa bahagia. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bu Lara, Bu Rati, Bapak Taufik. Ya.